my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. Oke, mari kita sambut speaker kita yang luar biasa, Bapak Zulbahroin. Halo, Halo, Pak Roy. Sehat Halo. ya, Pak Roy? alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Kita udah nggak sabar nih dengerin sharingnya dari Bapak Roy. Silakan Pak Roy, bisa dimulai silakan. Oke, teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya Waalaikumsalam Astrid warahmatullahi wabarakatuh. jelas Ya. ya? Jelas Pak Roy, dahsyat, jelas. Oke. Teman-teman, saya hari ini, malam ini gitu ya, saya antusias sekali karena pesertanya ada 90 orang, 92 hilang lagi, 89, 91 gitu ya. Saya perhatikan. Tapi yang luar biasa teman-teman, saya melihat hanya ada 3 orang saja yang on video. Wow, kasih plus dong buat teman-teman ya. Saya disuruh bicara di depan teman-teman, tapi saya nggak bisa nih lihat mukanya teman-teman. Kalau boleh nih ya, karena biasanya kalau misalkan kita ngomong, interaksi kan harus hadap-hadapan. Jadi alangkah baiknya ya kalau bisa teman-teman di-on-kan videonya. Entah teman-teman lagi Roy, posisi- maaf, Cece lagi nyetir. Oke, Maaf ya. lanjut. Oke, teman-teman ya. Aku nyimak aja. Ya wes ya. Yang Ya, lain teman-teman. mungkin bisa di-on-kan videonya. Saya soalnya kalau sharing gitu ya, atau kita lah sedang berinteraksi dengan orang, kalau nggak lihat mukanya tuh kayaknya gimana gitu ya. Oke, thank you ya yang udah buka on videonya. Ada Astrid, ada Kobudi Karyo, thank you. Ya, ada Novi. Yuk, saya tunggu yang lain-lainnya ya. Ya teman-teman, Videonya boleh aja yuk. yang di-on-kan. Ya, videonya di-on-kan, mic-nya tetap di-mute ya. Ya, thank you ya Astrid ya. Panggilnya Astrid apa Cantika ya? Astrid aja Pak Roy. Oh, Astrid ya. Oke. Lama nggak kelihatan ya, udah hampir 2 tahun selama kita lockdown, selama kita di masa pandemi kayak gini nggak pernah ketemu teman-teman ya. Saya doakan dimanapun teman-teman berada, kondisi teman-teman dalam kondisi yang sehat selalu teman-teman ya. Karena nikmat yang paling berharga di saat-saat seperti ini bukan uang ya, bukan prestasi. Menurut saya nikmat yang paling berharga yang patut kita syukuri adalah kesehatan ya. Dengan sehat kita bisa mendapatkan atau mengejar apa yang kita inginkan ya teman-teman ya di Prudential. Nah teman-teman, karena saya melihat ada gabungan dari beberapa teman-teman agensi-agensi di Titan Group maupun di S8, tepatnya kok Michael ya, saya melihat banyak yang mungkin yang baru-baru atau yang belum pernah dengar saya sharing, tapi saya yakin ada beberapa juga yang sudah dengar saya sharing. Nah teman-teman, perkenalkan saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya. Sebelumnya
supaya nanti nggak kaget gitu ya. Ini siapa nih ya, tiba-tiba ngobrol di depan teman-teman. Ya, saya Roy teman-teman. Saya udah 11 tahun di Prudential, tepatnya 2010 saya join. Saya berasal dari Pontianak. Barusan ada yang chat, Pontianak hadir ya. Apa kabar udah Pontianak gitu ya. Kabar baik. Sing Gresik gitu ya, sing Jawa Timur, intinya dimanapun teman-teman berada, semoga sehat-sehat selalu. Teman-teman. Baik Bang. Oke, siapa itu? Suryadi ya? Iya bro. Saya coba share screen dulu ya teman-teman ya. Wait. Oke ya. Saya sedikit aja perkenalkan dulu teman-teman. Kok di sini ya jatuhnya? Bentar. Saya tolong direspon ya Astrid ya. Biasanya agak nge-lag ya. Siap Pak Roy. Oke. Oke, kelihatan Astrid? Kelihatan Pak. Oke. Teman-teman, saya mau kenalin diri dulu ya supaya kita lebih dekat. Saya berasal dari Pontianak. Artinya apa? Saya mau memperkenalkan diri. Saya khawatir ada teman-teman yang baru join gitu ya, atau beberapa tahun join. Mereka berasal dari background yang biasa-biasa aja, dan lalu kemudian mereka masih punya mindset atau pikiran, wah banyak sekali orang-orang di Prudential yang jalanin bisnis ini background-nya keren-keren gitu ya. Lalu kemudian wajar kalau mereka sukses ya. Nah, pikiran-pikiran seperti itu yang mestinya teman-teman harus hilangkan. Karena apa? Di hadapan teman-teman ini, saya berasal dari tempat yang menurut saya kampung sekali ya teman-teman ya. Kalau Suryadi tahu ya, jalan dari tempatnya dia ke tempat saya itu kalau pakai motor air seperti ini sekitar 8 jam ya. Dari Pontianak masih ke Rasau dulu 1 jam, 1,5 jam, habis itu naik motor seperti ini 6-8 jam. Saya berangkat dari Pontianak itu tahun 2005 teman-teman ke Jawa ya. Niatnya lulus SMA, kuliah di Jawa. Singkat cerita sampai di Jawa ya boleh dibilang saya perantau ya teman-teman ya ke Jawa ya. 2005. Wait. Muka saya muncul nggak ya? Muka saya muncul nggak? Muncul Pak Roy. Muncul ya? Ada di belakang WC tuh. Gimana bro? Di Gimana? kapal, belakang kapal itu di belakang kamu kan nggak kelihatan sih. Iya, yang lagi nongkrong di belakang tuh. Kamu tahu iya, aja ya di mana lokasi-lokasi yang enak nongkrong di kapal tuh ya. Itu toilet teman-teman di belakang ya, nggak ada atapnya kok. Mau BO ya di situ, cemplung langsung ke sungai ya. Nah, saya berasal dari kampung banget ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang berpikir bahwa orang sukses di Prudential itu dilihat dari background. Menurut saya dimanapun Anda berbisnis, kalau Anda sukses itu tidak ada kaitannya dengan background ya. Saya 2005 masuk Jawa, kuliah, lulus 2008. Lulus 2008 karena background saya adalah D3 keperawatan, ya so pasti gitu ya. Setelah lulus cari kerjanya ya perawat gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika saya di posisi perawat, jujur aja teman-teman, hidup di Jawa dengan gaji perawat ya, waktu awal-awal pertama kali jadi perawat tuh gaji saya 300.000 teman-teman ya. Nah, menurut teman-teman nih, yuk tolong direspon yuk, biar saya nggak kelihatan ngomong sendiri. Gaji 300.000 tahun 2008 lulus kuliah, gaji 300.000 hidup di Jawa. Cukup nggak kira-kira nih? Gresik terutama ya. Gresik ini UMR-nya kecil banget ya. Bukan kurang, nggak cukup teman-teman ya. Ya udah, karena posisinya nggak cukup, saya perantau teman-teman ya. Akhirnya otak itu berpikir, gimana caranya udah lulus kuliah, nggak lagi minta uang sama orang tua. Akhirnya usia-usia masih 20 tahun, teman-teman ya. Saya jadi perawat itu setelah pulang kerja jadi perawat gitu ya.
saya ngambil kerjaan home care, teman-teman. Ya, pulang dari rumah sakit, misalkan saya shift pagi jam 7 sampai jam 2 siang, jam 3 itu saya pulang ke kos, mandi, berangkat lagi, teman-teman. Datangi pasien-pasien di rumah-rumah yang kondisi kesehatannya harus perlu perawatan di rumah, ya. Saya ngerawat pasien-pasien luka kencing manis, teman-teman, ya, di rumah-rumah. Lumayan lah ya, dapat upah tambahan 50.000, kadang-kadang kalau misalkan jaraknya agak jauh 100.000. Tapi jujur aja, teman-teman, itu nggak cukup, teman-teman, ya. Tahun 2008. Nah, singkat cerita, udah hampir setengah tahun income saya di rumah sakit naik, teman-teman. Dari 300 jadi 700.000. 700.000 cukup nggak? Yang tetap nggak cukup. Ya, mau nggak mau tetap ngejalanin home care. Ya, saya ngerawat pasien-pasien ke rumah-rumah seperti ini, teman-teman, ya. Lalu kemudian, cukup nggak nih, Roy, income yang didapat dari jadi home care, jadi perawat panggilan ke rumah-rumah, gitu ya. Nggak cukup, teman-teman. Jadi sisa waktu yang ada di kos-kosan itu saya tetap cari tambahan income supaya saya bisa bertahan hidup di Gresik, teman-teman, ya. Dengan cara saya jadi kurir, teman-teman. Nah, sekarang ini kondisinya pasien crowded. Kok dulu juga ya crowded, teman-teman, ya. Di rumah sakit itu saya masih bisa cari job sampingan, yaitu jadi kurir, ngambilin darah di PMI itu diupahin 100 gitu ya, 150 gitu ya. Nah, jujur aja, teman-teman, tahun 2008, 2009 saya melakukan rutinitas ini bisa dikatakan bosan sekali, ya. Bukan bosan karena apanya, kalau misalkan penghasilannya nambah, oke, ya, ada semangatnya. Tapi karena hal yang saya lakukan ini rutinitas seperti ini sehari-hari, dan apa namanya, dan capek banget menurut saya, karena keluar jam 7 pagi kerja di rumah sakit, ya, pulang jam 2 ke kos-kosan, lanjut lagi, teman-teman, ya, mandi, berangkat lagi. Kalau misalkan dapat 2 pasien itu kira-kira jam 8 pulang kos-kosan, ya. 2 pasien bisa digarap, jam 8 pulang, nyampe di kos-kosan masih telepon-telepon lagi sama teman-teman di rumah sakit untuk bisa ngambil job-joban jadi kurir tadi. Kadang-kadang kalau misalnya ada pasien yang butuh transfusi darah, saya berangkat lagi ke rumah sakit. Berangkat lagi, ngambil darah ke PMI, pulang nggak pulang biasanya jam 10, jam 11 malam. Seperti itu, teman-teman, 2 tahun. Total penghasilan sekitar 2,5 sampai 3 juta setiap bulan. Nah, menurut teman-teman nih, cukup nggak nih kira-kira hidup di Gresik, ya? Kalau dibilang cukup, ya cukup. Cuman untuk kita, anak muda gitu ya, kepengen ya, ada impian yang bisa diwujudkan gitu ya. Nah, dengan penghasilan seperti itu, dengan menukarkan waktu yang menurut saya juga udah luar biasa kerja kerasnya, menurut saya nggak worth it, teman-teman. Nggak worth it-nya apa ya? Karena nggak naik-naik income-nya gitu ya. Nah, singkat cerita, teman-teman, dalam perjalanan hidup seringkali gitu ya, seringkali ini saya minta respon nih, teman-teman. Setuju nggak? Kadang-kadang kita tuh selalu dikasih peluang di hadapan kita. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar aja, teman-teman. Kita berdoa pada Tuhan gitu ya. Semoga saya dikasih jalan yang lebih bagus gitu ya. Hidup yang lebih baik dari hari ini. Tuhan kasih di depan kita. Kita nggak sadar bahwa kita harus ambil satu kesempatan itu, teman-teman. Nah, seringkali saya dapat seperti itu. Nah, singkat cerita, teman-teman, Tuhan ngetes saya nih dengan satu peluang di hadapan saya, yaitu sempat juga ya ngeband gitu ya. Saya ambil nggak? Wah, saya ambil gitu ya. Main band gitu ya, teman-teman, ya, jadi vokalis gitu ya. Tapi ya nggak gimana-gimana. Saya coba jalani. Lalu kemudian Tuhan kasih lagi peluang di hadapan saya ya. Peluang di hadapan saya dipertemukan dengan teman di kos-kosan ya, yang pebisnis, teman-teman, pebisnis. Dia punya kos gitu ya, dia punya studio musik gitu ya. Bukan teman di kos-kosan, tapi Pak kos saya yang diperkenalkan dengan saya. Singkat cerita, dia cerita sama saya, Roy, kalau misalkan kamu masih muda gini, kepengen berhasil, ya kamu harus kerja keras, satu. Yang kedua, kalau bisa ya berbisnis.
nggak ada ceritanya karyawan bisa kaya, katanya begitu teman-teman. Nah, hal-hal seperti itu kan kadang-kadang kita diingatkan, cuma kadang-kadang kita nggak tahu apa yang dimaksud gitu ya. Nah, singkat cerita teman-teman, Pak kos saya ini yang tadi cerita seperti itu, saya melihat background-nya udah punya kos-kosan dan studio musik gitu ya. Dia bilang sama saya, kamu mau nggak coba jalanin bisnis prudential? Nah, saya bilang, wah, saya nggak tahu tuh bisnis apaan. Ingat teman-teman ya, ingat apapun peluang yang teman-teman dapatkan di hadapan teman-teman ya, selama itu positif, selama itu nggak merugikan orang lain dan banyak dampak positifnya yang bisa kita berikan ke orang-orang lain gitu ya. Teman-teman mesti coba teman-teman ya. Saya dihadapkan dengan tawaran untuk jalan bisnis prudential. Awalnya jujur aja nggak tertarik. Satu, nggak tertariknya karena ya saya nggak ngerti prudential itu apa, gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang punya pengalaman seperti saya. Bahkan prudential aja saya nggak tahu itu asuransi prudential itu apa, saya nggak tahu. Ya. Terus kemudian teman-teman, saya bilang sama teman saya, nggak deh Hur, saya bilang gitu ya, nggak deh. Saya coba jalanin pekerjaan ini aja, saya bilang gitu. Udahlah, coba aja, hitung-hitung nggak pakai modal. Jadi ada 9 teman ya, dan semuanya anak-anak band gitu ya. Ada 9 teman yang diajakin sama si Luhur ini untuk join bisnis prudential. Nah, jujur aja saya nggak punya niat apa-apa join ya. Saya udah sempat nolak dia, saya bilang saya udah nggak ada waktu lagi untuk jalanin bisnis asuransi. Tapi karena banyak teman-teman yang diajak itu ikutan, teman-teman ya. Akhirnya saya juga join, teman-teman. Dengan alasan ya jujur aja ikut-ikutan awalnya. Lalu kemudian teman-teman dari Gresik, benar kata Astrid tadi, saya kantornya dulu di Surabaya, ya. Lalu kemudian saya direkrut oleh Luhur, teman saya itu posisinya di Gresik. Kita berangkat dari Gresik ke Surabaya, ya, untuk ikut acara BOP, ya. Setelah saya mendengarkan acara BOP itu, teman-teman, pelan-pelan mindset saya terbuka, teman-teman. Jujur aja kok, semua Anda berada di lingkungan orang-orang yang karyawan, gitu ya. Mungkin mindset Anda seputar-putar itu aja, tapi ketika Anda mendapatkan teman baru, dunia baru, dan kemudian Anda dijelaskan bahwa ada peluang bisnis, bahkan kalau di BOP ya, saya rasa di Titan, kemudian di SB8 gitu ya, kalau BOP itu pasti menjelaskan cash flow kuadran, benar nggak sih? Benar nggak, Astrid? Kalau di BOP itu dijelasin cash flow kuadran. Betul, Pak Roy. Bagaimana kita mendapatkan uang, gitu ya. Kuadran kiri kita jadi pegawai, self-employed, kuadran kanan kita berbisnis. Nah, mulai pelan-pelan dari BOP seperti itu, teman-teman, pikiran saya terbuka bahwa kalau kita mau kaya, kalau kita mau sukses, ya, kita harus meloncat dari kuadran kiri sebagai self-employed atau employee atau pegawai, gitu ya, meloncat ke kuadran kanan menjadi seorang pebisnis. Nah, teman-teman, jujur aja, awal-awal saya ikut acara-acara BOP itu mungkin hanya 10% yang nyantol. Tapi yang paling nyantol adalah ketika itu, si pemateri atau leader saya yang membawakan BOP, itu jujur aja ngomongnya gagap gitu ya, penjelasannya cepat banget. Yang saya tangkap hari itu, dia anak muda, usia 23 tahun, dengan penghasilan 23 juta per bulan. Hari itu saya ikut BOP, jujur aja kayak ketampar-tampar, teman-teman ya. Kok bisa? Ya usia kita nggak jauh beda. Dia 23, waktu itu saya dia 22, waktu itu saya usia 20 tahun ya, diperkenalkan yang bisnis prudential. Ketika dia bilang saya punya income 23 juta dengan background hanya lulusan SMA, saya kayak ketampar gitu ya. Lalu kemudian ya orang Jawa ya, saya udah kebawa kayak logat Jawa, kehidupannya udah banyak di Surabaya. Orang Surabaya, Gresik itu kan kalau misu-misu kan biasa, teman-teman ya. Nanti cuk gitu ya, itu kan biasa, teman-teman ya. Nah, saya misu-misu di belakang, teman-teman ya, gara-gara lihat slide income dari leader saya yang usianya 23 tahun, dia tunjukin ke kita, teman-teman. Saya misu-misu di belakang. Jambret, saya bilang gitu ya, ini gagap, penghasilannya luar biasa. Pulang dari acara BOP, saya pulang ke kos-kosan, ya udah kan, kita juga udah bilang dalam diri saya mau coba prudential. Ya jujur aja kalau ditanya tujuannya udah jelas belum join, nggak jelas, jujur aja ikut-ikutan aja gitu ya.
Setelah itu teman-teman kita ikut acara BOP, habis itu kan Pastat. Pastat itu dari 9 orang yang hadir Pastat itu cuma 6 orang. Mulai gugur 6 orang ya. Hari kedua teman-teman ya, dari 6 orang tuh tinggal 4 orang teman-teman. Wah, hati ini udah mulai goyah nih teman-teman. Beneran nggak nih teman-teman ya? Saya awalnya ikut Prudential itu gara-gara cuma ikut-ikutan, ada 9 anak yang join gitu ya. Hari pertama ikut Pastat 6 orang, hari kedua yang hadir Pastat 4 orang. Hari ketiga tinggal 3 orang, teman-teman. Nah, lalu kemudian teman-teman setelah udah Pastat, fase berikutnya kan dulu kan AJI ya. AJI teman-teman, dari 9 orang itu yang daftar AJI cuma saya, teman-teman. Ya, bayangin teman-teman ya, dari 9 orang tinggal 6, tinggal 4, tinggal 3, tinggal saya sendiri, teman-teman. Nah, kok teman-teman jadi saya, kira-kira waktu itu kok tanya tujuan kenapa join anak usia 20 tahun, ya jujur aja nggak punya tujuan. Ya pokoknya ikutlah, katanya bisa sukses di Prudential. Saya ngelihat background hidup saya lulusan SMA, punya income 20 juta. Akhirnya saya mau join. Nah, kalau menurut teman-teman nih, kalau teman-teman dihadapkan di posisi seperti saya, ya, di mana awalnya join itu ikut-ikut, lalu kemudian tinggal saya sendiri yang daftar AJI. Teman-teman kira-kira lanjut nggak? Jadi agent Prudential? Lanjut nggak kira-kira? Saya minta responnya dong. Lanjut. Lanjut? Ya. Lanjut. Serius? Mikir ya. Setengah-setengah lanjut. Maju mundur gitu ya, mulai galau ya. Iya, jujur aja saya mulai galau teman-teman. Karena kita nggak punya dasar kenapa join Prudential, awalnya gara-gara ikut-ikutan, lalu kemudian tinggal sendirian, itu jujur aja mulai galau ya. Nah, hal itu membuat saya berpikir, saya lanjut kayak di Prudential ya. Nah, teman-teman ingat teman-teman, proses kita untuk menuju sukses itu banyak sekali rintangannya ya. Menurut saya itu rintangan pertama saya. Teman-teman yang join barengan, satu mundur. Rintangan kedua teman-teman, ketika saya udah lulus AJI, berikutnya gitu ya, ikut training. Nah, awal pertama kali banget gitu ya, saya diajak ke acara Goal Setting di awal tahun 2010 Januari. Diajak ke acara Goal Setting, lalu kemudian ikut acara Goal Setting tersebut gitu ya. Wah, dapat banget nih semangatnya. Kena banget nih semangatnya. Saya ditanyain goal saya ditanyain impian saya. Wah, saya sebutin satu-satu impian saya, goal saya. Saya disuruh maju ke depan untuk sharing ya. Wah, jujur aja sampai gemeteran karena seumur hidup saya tidak pernah ada ya orang yang menanyakan kira-kira impian kamu 5 tahun ke depan kepengen apa. Baru di Prudential saya menemukan komunitas ya yang orang-orangnya itu menurut saya positif banget. Kenapa? Karena ya bayangkan teman-teman ya, kita ini di Prudential ini saling memotivasi. Ada agent baru yang senior memotivasi, kamu join background-nya apa? Ayo semangat ya, kamu pasti bisa gitu teman-teman. Ya ditanyain goal-nya apa? Saya sebutin goal saya kepengen banget berangkatin haji orang tua. Wah, kamu pasti bisa gitu ya. Nah, dan menurut saya melihat bahwa ini komunitas positif teman-teman. Tapi jujur aja masih bingung. Ditanyain goalnya apa, udah ketemu nih goalnya. Tapi apakah udah bisa menjamin kalau saya akan berhasil di Prudential? Belum teman-teman. Ya, tantangan berikutnya. Ketika saya udah mulai semangat, habis ikut goal setting itu kan semangat ya. Tantangan berikutnya, si perekrut saya teman-teman ya, tinggal saya dan Luhur waktu itu ya, dia ikut-ikut ngomong begini teman-teman, Roy, kayaknya aku nggak lanjut di Prudential, jadi kamu mau ke Surabaya, kamu bawa aja sepedaku, kata dia gitu teman-teman. Nah, saya tanya lagi ke teman-teman, kalau teman-teman di posisi saya, kira-kira tetap lanjut nggak di bisnis Prudential? Si perekrut ngilang, mau nggak mau saya harus berangkat dari Gresik ke Surabaya sendiri ke kantor teman-teman. Lanjut nggak kira-kira? Lanjut apanya? Lebih galau pasti. Cabut, ada yang bilang cabut ya.
Kak Patean gitu ya, udah join ikut-ikutan gitu ya. Awal-awal masih bisa nebeng sama perekrut, ujung-ujungnya yang ngerekrut juga bilang saya nggak lanjut Prudential, saya ngelanjutin ngeband aja. Wah teman-teman, sebagian orang pasti bilang mundur teman-teman, jujur aja ya. Tapi ya teman-temannya, saya tetap lanjut teman-teman. Kenapa? Ya kenapa? Karena di awal saya udah menetapkan goal saya. Jadi ini pesan ya buat leader ataupun buat agent-agent yang merekrut orang di bawah kalian. Gitu ya. Kalau kalian kepengen agar agent kalian ini jalan di Prudential, salah satu faktor yang membuat agent tersebut jalan ya adalah teman-teman cepat-cepat menemukan tujuan agent tersebut kenapa join Prudential. Kenapa dia harus berjuang di Prudential? Kenapa kok nggak jalan lain gitu ya? Kalau Anda sudah menemukan atau Anda sudah membantu agent Anda menemukan tujuannya di Prudential, kalaupun ada rintangan-rintangan awal-awal yang seperti kayak tadi ya, saya ditinggal teman saya ditinggal perekrut saya, itu goyang sih, tapi nggak pengaruh. Karena apa? Karena leader akan tinggal bilang seperti ini. Roy, kamu yakin mau berhenti nggak coba jalan di Prudential? Kamu yakin di pekerjaanmu yang lama bisa mewujudkan impianmu untuk bisa ini, untuk bisa ini, untuk bisa ini, gitu ya? Saya ketika ditanya seperti itu, saya bilang kayaknya enggak. Oh, kenapa kamu nggak jalanin aja? Kan belum coba, dia bilang gitu. Ya gimana ya sendirian, Roy? Tenang aja, dia bilang gitu. Nanti kita sering-sering ketemu. Yang pasti kamu ikut sistem, yang pasti kamu harus dekat-dekat sama leader, jangan sampai ngilang, gitu ya. Nanti kita bantu, kita arahin. Dan ingat Roy, dia bilang gitu ya, dan ingat tahun depan kamu harus wujudin impian yang udah kamu tulis di awal tahun. Wah, kena omongan leader seperti itu teman-teman, terbakar teman-teman ya. Nah ini contoh aja ya, contoh agar agent yang baru-baru yang kalian rekrut, dia jalan di Prudential, salah satunya segera temukan goalnya di Prudential ya. Nah, oke, saya balik ke slide teman-teman, saya balik ke slide ya. Wait. Kelihatan Astrid? Kelihatan Pak Roy. Oke ya. Supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman yang baru-baru tuh sedikit paham gitu ya bahwa oh ternyata banyak juga ya rintangannya gitu ya. Ya iyalah ya, namanya orang mau sukses gitu ya, ada aja ya. Oke, ya bentar ya, saya tampilin dulu. Nah, singkat cerita teman-teman ya, singkat cerita, saya tetap jalanin bisnis Prudential yang mengarahkan ya, salah satu yang mengarahkan saya dan memotivasi saya untuk tetap jalan di Prudential adalah goal-goal saya. Ini saya tunjukin ke teman-teman yang mungkin ada sebagian yang udah pernah lihat foto saya gitu ya, ketika awal-awal dulu join. Ini saya join tahun 2010. Diajak perekrut saya untuk ikut acara goal setting ya, boleh komen teman-teman ya, pasti teman-teman akan bilang wah cakep banget gitu ya. Saya menuliskan goal saya yang pertama tahun 2010, saya kepengen ganti sepeda motor teman-teman ya. Kenapa? Karena saya itu sejak kuliah sampai lulus sampai kerja di perawat di rumah sakit, sepeda motor saya itu sepeda motor buntut ya teman-temannya, suka mogok ya, suka mogok. Kalau saya home care, saya sering pinjam motor teman saya. Kalau saya cari darah gitu ya ke PMI, saya juga selalu pinjam motor saya. Termasuk saya waktu awal-awal jalan Prudential, kalau training ke Surabaya, saya mesti pinjam motor perekrut saya teman-teman ya. Saya canangkan saya tahun 2010 harus ganti sepeda motor. Tahun 2011 saya harus daftarkan orang tua saya haji. Tahun 2012 saya harus beli mobil. Tahun 2013 saya harus beli rumah. Teman-teman, kalau teman-teman yang udah lama boleh flashback sedikit ya. Prudential itu menurut saya komunitas yang positif dan luar biasa. Karena apa? Ya tadi saya bilang ya, nggak ada satu komunitas mungkin di luar sana, satu komunitas bisnis yang kita ditanya goal kita, lalu kemudian kita disemangatin untuk bisa mencapai, teman-teman. Apalagi posisi saya jadi karyawan gitu ya. Kalau karyawan ya posisi hari-hari kerja ya rutinitasnya hari-hari seperti itu, teman-teman. Kita cek log, kerjakan tugas di rumah sakit,
pulang, ya tinggal pulang gitu ya. Bahkan sering nggak sabar nunggu waktu pulang karena ya rutinitas membosankan teman-teman. Tapi di Prudential kita bergairah sekali karena yang mengguide adalah goal kita teman-teman. Yang membuat kita termotivasi itu adalah goal kita teman-teman. Dan luar biasa nih teman-teman ya, saya boleh kasih kesaksian. Apa yang saya tulis di goal saya, ya, apa yang saya tulis di papan impian saya, yang 1, 2, 3, 4, ini semuanya tercapai sesuai dengan tahunnya teman-teman. Saya bulan 5 tahun 2010 bisa ganti sepeda motor saya. Kalau ditanya apakah income-nya udah gede, enggak teman-teman. Enggak tahu gimana fokus kita, pikiran kita, kemudian action kita itu mengarahkan aja untuk kita bisa mencapai goal kita. Waktu itu saya masih ingat penghasilan saya di Prudential itu baru 900.000. Saya udah merasa punya komisi, saya jual sepeda motor Shogun saya, laku cuma 3,5 juta, lalu kemudian saya tambahin dengan saya punya tabungan gitu ya, total-total 9 juta, saya DP-kan 9 juta, saya ambil cicilan sepeda motor waktu itu 500.000 dan saya dapat sepeda motor impian saya. Nah, satu hal yang bisa saya singkat kepada teman-teman, hati-hati dengan pikiran teman-teman, karena kalau teman-teman berpikir bahwa teman-teman menginginkan sesuatu, tapi jujur ya, kalau keinginan itu timbul dari dalam hati, lalu kemudian teman-teman fokuskan, teman-teman afirmasi setiap hari, apalagi actionnya udah mengarah ke tujuan teman-teman, saya yakin itu semua tujuan yang teman-teman ingin capai tercapai. Ya, 2010 nggak tahu ceritanya gimana, padahal saya udah pakai sepeda motor itu sejak semester 4 sejak saya kuliah. Nggak pernah punya, rasanya dipikir-pikir itu rasanya nggak mampu untuk beli sepeda motor baru. Tapi kenapa? Saya nggak tahu. Karena tadi ditulis, ya, diimani, diafirmasi, dan dilakukan, dikejar. Tahun 2010 saya bisa beli sepeda motor. Tahun 2011 teman-teman, nggak tahu gimana gitu ya. Pikiran kita yang mengarahkan kita untuk fokus, kita lalu kemudian action, dan action kita yang mendapatkan hasil. Tahun 2011 saya juga akhirnya bisa mendapatkan orang tua saya haji, dapatnya 2015. Karena dari Pontianak ya, daftarinnya itu lumayan cepat, 2011 daftar, 2015 sudah berangkat. Tahun berikutnya teman-teman, saya promosi di Januari tahun 2012, promosi manajer, saya udah bisa beli mobil pertama saya. Jujur aja, sebelum saya di Prudential, jangankan untuk menghayal gitu ya, jangankan untuk mendapatkan, menghayal aja gitu ya, menghayal aja rasanya kayaknya nggak kepikiran saya bisa beli mobil di usia saya yang masih 22 tahun teman-teman. Nah, tapi berkat Prudential kita diajarkan bahwa setiap impian itu awalnya harus kamu tulis, lalu kamu imani, lalu kamu afirmasi setiap hari, kamu fokus kerja keras, akhirnya bisa terwujud teman-teman. Dan di tahun 2013 akhirnya saya bisa beli rumah saya pertama dari Prudential teman-teman. Wow, kasih respon dong, great gitu ya, oke Prudential gitu ya, ini kesaksian hidup teman-teman. Mantap, ya. Mantap. Oke. Nah, bentar, nggak bisa lagi nih ya. Oke, saya coba share screen lagi. Itu nah, teman-teman, saya mau sharing sedikit teman-teman, bahwa jujur aja, apa sih Roy yang akhirnya kesimpulan apa sih yang kamu bisa sharingkan kepada teman-teman gitu ya, mengenai kenapa kok di Prudential itu bisa sukses? Menurut saya semua bisnis baik di Prudential ataupun di luaran sana gitu ya, teman-teman, komponen bisnis itu ya nggak jauh-jauh dari apa yang saya tulis ini. Yang pertama, kalau kamu mau memulai bisnis, kamu harus tentukan goals-nya. Tujuannya kamu berbisnis apa, pilihan bisnisnya apa, modalnya berapa, model produknya apa gitu ya, lalu kemudian target pasarnya apa, lalu kemudian produknya apa gitu, kamu tentukan dulu tujuannya seperti apa. Lalu setelah udah terkumpul gitu ya, udah kamu bikin tujuannya, pastinya ya kamu akan mulai melangkah ke step berikutnya, yaitu membuat perencanaan.
Ya, pastinya ya, di luar sana juga bisnis seperti itu. Setelah buat perencanaan ya, setelah buat perencanaan, ingat, step awal perencanaan itu nggak akan kemana-mana, nggak akan jadi wujud apa-apa kalau teman-teman hanya sekedar berencana tanpa action. Sama, di Prudential juga kita udah menentukan goals-nya. Saya join Prudential misalkan kepengen ini. Plan-nya saya harus prospek sekian banyak orang dengan API sekian, lalu kalau dibagi ke 12 bulan, komisi saya sekian gitu ya. Udah ditentukan nih goals-nya, plan-nya udah mulai beraksi nih. Plan-nya udah mulai dilakukan. Saya harus prospek orang setiap hari minimal 3 orang atau 4 orang. Rasio closing-nya misalnya 10:2 gitu ya. Rata-rata API per minggunya sekian gitu ya. Nggak akan jadi apa-apa kalau teman-teman nggak action. Nah, action di awal-awal pastinya terasa berat. Karena jujur aja, saya nggak punya background marketing ya, teman-teman ya. Yang saya tahu, saya nyuntik. Yang saya tahu, saya Nancy, perawat gitu ya. Kerjaan saya ya seperti itu. Lulusan perawat ya kerjanya perawat gitu ya. Nyuntik, Nancy, kayak sekarang-sekarang ini ya. Teman-teman ngelihat banyak sekali, wah saya kadang-kadang berpikir, gila ya, perawat hari ini dia berada di garda terdepan untuk bisa nangani pandemi gitu ya. Resikonya luar biasa, dan saya barusan dengar teman-teman di rumah sakit itu remunerasi atau insentifnya itu nggak keluar sesuai yang dijanjikan. Padahal taruhannya nyawa. Ya. Nah, balik ke slide saya ya. Action teman-teman, action. Lalu setelah action, ingat nih teman-teman, mau bisnis apapun Anda, setelah action bisa dipastikan, bukan lagi nggak mungkin, enggak, bisa dipastikan kalian pasti ketemu yang namanya problem. Setelah ada problem, kayak misalkan Anda di Prudential gitu ya, setelah Anda udah action, wah macam-macam nih problemnya. Setelah saya udah action, macam-macam nih problemnya, mulai dari dijauhi teman, mulai dari dipanggil sama keluarga yang senior-senior, kok kamu jalanin Prudential gitu ya. Ini kan kamu udah enak-enak di rumah sakit gitu ya, udah dipanggil nih sama senior-senior keluarga gitu ya untuk diceramain. Lalu kemudian rintangannya dijauhi teman-teman di rumah sakit karena udah mulai tahu kalau Roy jalanin Prudential. Problemnya ada aja, mau training harus ke Surabaya. Mulai lagi nanti sering telat kok misalkan datang ke rumah sakit gara-gara ikut meeting ke Surabaya. Problemnya macam-macam. Tapi ingat teman-teman, Anda jangan pernah berfokus pada problem tersebut ya. Anda harus fokus sama solusi. Anda mengevaluasi, Anda cari gimana caranya dari permasalahan tersebut kira-kira solusinya apa. Jangan pernah bertanya mengapa, tapi Anda harus ngomong bagaimana terhadap sebuah masalah. Artinya, kalau saya contohin ya, saya harus telat datang ke rumah sakit. Solusinya gimana? Gara-gara saya masih part-time waktu itu ya, solusinya saya sogok teman-teman perawat senior itu dengan bawain mereka nasi goreng, kadang-kadang saya bawain bebek gitu ya. Itu salah satu solusi. Yang kedua, mulai dijauhin sama teman-teman rumah sakit. Solusinya gimana? Ya, solusinya berarti prospeknya nggak boleh hard selling nih, harus soft selling nih gitu ya. Nah, lalu kemudian training harus ke Surabaya, teman-teman. Solusinya gimana? Ya, solusinya saya harus bikin waktu, atur waktu gimana caranya. Saya sempatin seminggu 1 atau 2 kali saya harus ke Surabaya. Mau nggak mau, teman-teman ya. Harus ada yang dikorbankan. Ingat, teman-teman, setelah Anda fokus sama solusi, Anda udah mendapatkan sebuah solusi gitu ya. Lalu kemudian, apakah menjamin Anda berhasil? Belum tentu, teman-teman. Balik lagi ke plan, balik lagi ke action. Dan seperti itu terus, teman-teman. Nah, yang menentukan Anda bisa berhasil atau tidak, ya, yang menentukan Anda bisa berhasil atau tidak adalah sikap mental Anda. Saya mau bilang bahwa sikap mental itu perlu digarisbawahi. Ya, cara kita merespon sebuah masalah itu sikap. Cara kita melihat sebuah masalah itu mental. Jadi Anda sukses atau tidak, dimanapun Anda berada, termasuk di Prudential, adalah sikap dan mental, teman-teman, yang menentukan. Ya. Nah, oke, sikap mental udah ya. Wait. Nah, teman-teman, kalau seandainya nih kita bicara pandemi, ya, saya mau tunjukin satu slide. Kalau kita seandainya bicara pandemi, menurut teman-teman, pandemi ini problem atau bukan, teman-teman?
Ayo, tolong direspon dong. Pandemi ini problem atau bukan? Problem, Pak. Astrid doang ya yang dengerinnya, yang lain mana ya? Bisa problem, bisa tidak, Pak. Tergantung yang mau menanggapi ya. Oke, tergantung dari sudut pandang. Bener ya, Bro ya? Ya, betul. Dari logat-logatnya saya tahu nih, dari Madura kayaknya. Betul sekali, Pak. Daerah Madura, Madura. Alhamdulillah sehat. Madura nggak sampai COVID ya. Sampai nggak COVID di Madura, Bro? Sampai, Pak, tapi sudah Sampai, mulai ya. Rasionya sudah mulai menurun, Pak. Saya dengar di beberapa berita, entah itu hoax atau apa gitu ya, di Madura tuh orang nggak percaya COVID, teman-teman. Luar biasa, orang Madura teh. Percaya Nggak pada Nah, teman-teman, COVID. kalau Nggak kita ada COVID. melihat Sorry. nggak ada COVID ya, Ce, ya, di Madura ya, di Adanya Jawa Timur cuma yang lain aja, Mas. penyakit CST ya. Oh, penyakit yang hari ini gitu ya. Iya, lagi viral tuh ya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat hari ini kita sudah hampir 2 tahun, kita kena yang namanya COVID, bener ya? Kena Indonesia dan dimanapun ya di dunia ada yang namanya COVID, teman-teman. Kalau seumpama kita fokus sama masalahnya, jujur aja teman-teman nggak akan jalan. Mau bisnis apapun. Coba Anda perhatikan bisnis di luar sana. Mau bisnis kuliner, mau bisnis toko bangunan, mau bisnis warung kopi, kafe. Wah, menurut saya semuanya akan melihat bahwa itu sebuah masalah. Tapi ingat teman-teman, sikap dan mental yang menentukan orang itu bisa sukses atau tidak. Nah, seperti Anda di Prudential, teman-teman. Kalau Anda melihat COVID itu sebuah masalah, ya sebuah masalah. Tapi lagi-lagi saya bilang, kita harus fokus sama solusinya. Solusinya apa? Kita melihat dari sudut pandang positifnya, teman-teman. Bahwa salah satu bisnis yang hari ini tidak terdampak. Terdampak sih. Artinya ada penurunan daya beli ya, penurunan daya beli. Untuk orang-orang kalangan menengah ke bawah, sebagian berpikir, wah untuk makan aja nggak ada duit, gitu ya. Bagaimana mau beli asuransi? Tapi untuk kalangan-kalangan orang menengah ke atas, teman-teman ya, jujur aja ini adalah sebuah peluang. Kenapa? Kok zaman-zaman dulu sebelum COVID, orang diingatkan tentang pentingnya punya asuransi, pentingnya untuk punya proteksi, itu mungkin mereka tidak terpikirkan. Tapi kalau hari ini, kalian bilang ke orang-orang bahwa penting loh Pak punya asuransi, penting loh Bu punya asuransi, mereka pasti setuju. Tinggal mereka punya uang atau enggak. Tinggal mereka bisa nggak kalian ajak, bisa nggak kalian arahkan untuk beli produk yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Nah teman-teman, saya barusan ada foto teman-teman ya. Kalau dulu saya diundang speaker gitu ya, misalkan diundang speaker ke, saya pernah ke Titan ini diundang ke Pontianak kok, saya pernah. Suryadi ya. Lalu kemudian ngisi di Jember, kayaknya pernah ngisi di Jember, di tempatnya Ko Budi ya. Lalu kemudian diundang ke Mojokerto, Titan Mojokerto juga pernah. Bayangkan kok selama kita, Madura belum, Madura ya. Bayangkan kok selama kita melihat pandemi itu hanya dari sisi negatifnya. Kita tidak akan melihat sebuah hal yang positif, teman-teman. Sebuah peluang gitu ya. Tapi di musim-musim pandemi seperti sekarang ini gitu ya, speaker ya untuk jadi pembicara, teman-teman, saya barusan foto nih teman-teman. Saya perhatikan. Saya barusan foto bahwa untuk jadi seorang speaker hari ini bisa dari rumah sambil sarungan, teman-teman. Ya kalian kan nggak tahu di atasnya jas-jasan. Ini foto yang barusan saya ambil. Bawahnya ya sarungan kayak gini, teman-teman. Coba kita mau meeting bisa nggak kayak dulu? Kita dengan cara seperti ini. Nggak bisa, teman-teman. Ya, kita mau kumpulin tim gitu ya, mau ketemu dari Sabang sampai Merauke waktu belum pandemi gitu ya. Saya rasa susah, teman-teman ya. Mesti keluar dana yang lebih. Tapi hari ini kita kumpul ya. Di sini ada berapa peserta? Di sini ada 103 peserta dan semuanya fine-fine aja. Artinya teman-teman kita harus melihat ada sisi positif yang kita bisa ambil dari sebuah masalah. Baik lagi teman-teman, itu adalah salah satu contoh sikap mental yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis yang mau sukses, teman-teman.
Jadi hal-hal yang negatif-negatif itu jangan fokus sama negatifnya, tapi fokuslah sama hal-hal positifnya. Ya, saya lanjut nih teman-teman ya, saya lanjut. Nah, 2010 saya cepat aja karena perjalanan yang mungkin untuk di-sharingkan, yang menarik untuk di-sharingkan itu perjalanan yang ketika kita susah-susah dulu ya. 2010 saya masih part-time gitu ya. Awal-awal saya jalan Prudential, ya jujur aja sulit cari nasabah, tapi pelan-pelan karena saya ikut training, saya ikutin sistem. Nah, pesan saya buat teman-teman ya, kalau Anda masih agent baru, ataupun agent lama sekalipun, jangan pernah tinggalin sistem. Sistem yang udah dibuat oleh agensi Anda, baik itu sistem yang untuk memotivasi teman-teman ya. Ada sistem untuk motivasi itu kayak di acara-acara seperti malam ini. Ya, ngundang speaker, dimotivasi, dikasih inspirasi, jangan pernah tinggalkan itu. Ya, entah Anda udah jadi seorang leader yang besar pun, teman-teman ingat teman-teman itu adalah sistem. Ibarat kata begini, kalian kalau datang ke McD gitu ya, entah bagaimana ceritanya, kok sebegitu cepatnya McD menyediakan makanan cepat saji kayak fried chicken gitu ya, kayak es krim. Di musim-musim pandemi kayak gini gitu ya, saya melihat salah satunya fast food gitu ya, yang masih rame itu salah satunya McD teman-teman. Bahkan di tengah-tengah tahun kemarin gitu ya, ada gelombang apa tuh? Gelombang dari Korea itu ya, iklannya McD yang orang Korea, rame juga tuh McD. Nah, teman-teman, kalau Anda perhatikan kenapa McD seperti itu, teman-teman, bisa survive seperti itu, salah satunya karena sistem. Dia itu sangat menjunjung tinggi yang namanya sistem. Nah, menurut saya di bisnis Prudential, teman-teman, Anda juga perlu sadar bahwa kalian nggak akan sukses kalau kalian nggak ikut sistem. Banyak orang yang berpikir, aku punya jalan sendiri untuk bisa sukses di Prudential. Iya, tapi dengan kalian ikut sistem, Anda jauh lebih cepat, teman-teman. Ya, 2010 karena saya ikut sistem, saya training, akhirnya saya pelan-pelan dapat nasabah. Pelan-pelan dapat nasabah satu yang 300-an gitu ya. Mulai dari nasabah, lalu kemudian ada yang klaim. Nah, klaim pertama saya itulah yang membuat akhirnya itu nasabah saya di rumah sakit, teman-teman ya, nasabah saya di rumah sakit yang akhirnya membuat salah satunya yang bisa mendongkrak produksi saya gara-gara nasabah klaim pertama kali. Kenapa? Karena klaim itulah yang akhirnya didengar oleh banyak teman-teman di rumah sakit kalau klaimnya cair, dan akhirnya mereka yang awalnya menghindar mulai tanya-tanya, mulai kepo-kepo ya, akhirnya mereka juga minta dihitungkan untuk bisa dibuatkan polis asuransi ya. Itu gara-gara klaim, teman-teman. Nah, teman-teman, oke, 2010 teman-teman, saya waktu itu masih part-time, belum berani memutuskan untuk resign karena belum cukup kuat mental waktu itu. Ya, boleh dibilang udah yakin bahwa di Prudential bisa sukses, tapi ya masih perlu waktu ya. Nah, tepatnya pada saat saya tahun 2010 join, lalu kemudian akhir tahun 2011, banyak sekali teman-teman seangkatan saya yang akhirnya dipromosikan menjadi seorang leader. Dan saya tidak promosi. Di situ saya mulai berpikir, teman-teman, wah kok bisa ya? Leader saya mengingatkan kepada saya, bro, kalau kamu mau sukses di Prudential, kamu harus fokus. Kamu harus fokus untuk menjalankan bisnis Prudential. Bisa nggak kamu jalanin dua pekerjaan yang berbeda seperti sekarang? Dia bilang. Dia bisa-bisa aja. Tapi pertanyaannya, seberapa maksimal? Karena jujur aja teman-teman ya, di rumah sakit udah mulai terbengkalai kerjaan saya. Datang sering telat gitu ya. Kok udah mulai kecapean, kadang-kadang di rumah sakit kerjanya cuma tidur gitu ya. Sebaliknya juga ketika saya kerjaan di rumah sakit udah banyak hal janji-janji temu saya untuk prospek atau keluar kanvas itu mulai capek, nggak bertenaga gitu teman-teman ya. Artinya sulit untuk menjalankan dua perahu secara bersamaan. Mau nggak mau saya harus pilih salah satu agar saya cepat bisa mencapai tujuan saya. 2011 saya putuskan untuk resign dari rumah sakit, dan banyak sekali teman-teman di rumah sakit yang pada kasih komentar negatif, kamu gila gitu ya, nggak masuk, kalau masuk ke rumah sakit, nggak dalam tuh nggak bisa. Kamu udah enak-enak kerja di rumah sakit pemerintah, gitu ya,
kamu malah untuk resign dan kampanye Prudential yang nggak jelas. Nggak jelas memang. Artinya apa? Di Prudential itu nggak jelas. Berapa persen kenaikannya income-mu setiap bulan itu nggak jelas. Bisa 50%, bisa 100%, bisa 300%. Nggak jelas emang. Akhirnya saya memilih untuk jalanin Prudential, teman-teman. Saya keluar dari rumah sakit, dan 2011 saya garap market alami saya minta referensi banyak banget dari teman-teman saya di rumah sakit, saya minta referensi dari nasabah-nasabah saya juga kadang-kadang keluar untuk canvassing gitu ya. Semuanya digarap teman-teman, dan akhirnya tahun 2012 saya promosi menjadi seorang manajer. Dan jalan saya udah mulai terbuka di Prudential. Apakah udah nggak ada lagi ketemu tantangan, Roy? Tetap aja banyak ya. Tantangan sebagai seorang agent ada, ketika kita udah promosi menjadi seorang leader, tantangannya juga ada. Nah, teman-teman, ini salah satu gambaran ketika saya berjuang masa-masa agent di tahun 2011, ketika saya mengejar unit manager pertama saya. Unit manager, artinya dari agent untuk menjadi seorang AD, saya kejar. Ini saya sempat abadikan foto-foto ketika saya dulu ikut training, ketika saya dulu prospek, gimana kondisi di lapangan, ya sama teman-teman ya. Berawal dari bawah, prosesnya tidak gampang, tapi saya yakin teman-teman, saya punya masa depan yang cerah di Prudential. Dan banyak sekali teman-teman di rumah sakit yang bilang, kontek kedonya nih sih sama duit gitu ya. Kalau orang Jawa bilangnya seperti itu. Tapi bahasa Indonesianya, kamu kok terlalu ngoyoh banget sih cari duit. Padahal kan usiamu kan masih 22 gitu ya. Kenapa kamu nggak nikmatin aja masa mudamu, ngopi, nongkrong sama teman-teman. Jujur saya punya prinsip teman-teman, jauh lebih baik saya kehilangan masa muda saya daripada saya kehilangan masa depan saya. Dan saya putuskan untuk kerja keras di Prudential. 2012 saya promosi manajer, 2013 saya promosi senior manager, 2014 saya promosi agency manager, dan 2014 bulan Oktober saya bisa join buka kantor sama leader saya pertama, ya, kantor pertama di Gresik teman-teman, tahun 2014. Dan Prudential Prudential memberikan bukti bahwa apa yang tertera di slide BOP itu semuanya mungkin untuk dicapai. Dalam waktu 5 tahun, saya bisa dapetin 100 juta per bulan saya, teman-teman, dari bisnis Prudential. Ini foto-foto ketika rodok melete, teman-teman ya, udah punya mobil ya, pamer lah ya. Kalau masa-masa kayak gini kan ya tetap dipamerin, tapi untuk inspirasi gitu ya. Kalau ini kan juga untuk menginspirasi teman-teman bahwa di Prudential ini merubah kehidupan banyak orang. Kalau Anda merasa bahwa bisnis hari ini lagi susah, iya, saya katakan iya. Tapi salah satunya bisnis yang Anda layak pertahankan untuk diperjuangkan itu Prudential. Kenapa? Menurut saya bisnis di luar sana tantangannya macam-macam teman-teman, dan nggak gampang. Tapi di bisnis Prudential ada tantangan tapi jauh lebih gampang. Selama Anda ikuti sistem dan mau bersungguh-sungguh untuk berjuang, ya teman-teman ya. Nah, itu pengalaman dari perjalanan saya di Prudential. Nah, saya akan masuk ke materi singkat aja, teman-teman. Oke. Nah, sebenarnya, teman-teman, di Prudential itu begini. Menurut saya, kalau ada agent baru join, lalu kemudian dia bertanya kepada leadernya, kira-kira aku bisa sukses atau enggak? Saya boleh katakan bahwa semua orang bisa sukses di Prudential. Prudential itu adalah bisnis interaksi, ya. Kita menjual produk ke masyarakat, menjual produk dari perusahaan ke customer gitu ya. Sesungguhnya bisnis ini adalah bisnis interaksi, ketemu sama orang. Berikan aja sama saya agent yang biasa-biasa, ya kayak si Roy zaman dulu gitu ya. Tapi orangnya serius, tapi orangnya mau kerja keras, tapi orangnya mau diarahkan, ya. Dan diarahkan untuk ketemu interaksi sama 4 orang setiap hari dan melakukannya secara sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam artian ya dia belajar benar-benar, dia ikuti sistemnya. Kalau nggak tahu dia nanya sama leadernya, nggak cepat berputus asa. Sikap-sikap seperti itu yang saya bilang sikap mental tadi, teman-teman. Saya akan tunjukkan kepada Anda semua bahwa sebenarnya tidak ada orang yang
gagal di Prudential. Karena apa? Karena dibandingkan bisnis di luar sana, modal nggak ada. Resiko ada, tapi tidak secara tidak secara finansial resikonya. Resikonya paling Anda mental aja yang ditempa, teman-teman. Tapi ingat teman-teman, kalau Anda tidak sukses di Prudential dengan punya sikap mental yang, mohon maaf ya, pecundang gitu ya, sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit diarahkan untuk datangi sistem, nggak mau, artinya Anda termasuk orang yang tidak mau belajar, mau di bisnis Prudential atau bisnis di luar sana, sama aja teman-teman. Anda juga akan bersikap, dan akhirnya sikap mental itu yang menentukan gimana nanti Anda ke depan. Nah, teman-teman, ya, realita kehidupan adalah hasil dari apa yang difokuskan pikiran. Selain sikap mental, teman-teman, hari ini kan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini kan banyak sekali orang yang mulai putar haluan, ya. Jujur aja nggak gampang di Prudential, tapi saya mengalami atau mengamati banyak orang yang putar haluan untuk coba-coba jalanin bisnis lain di luar sana. Apakah bisnis lain di luar sana gampang? Jujur aja enggak. Ya. Di Prudential ya sama, jujur aja enggak. Tapi menurut saya gini, jujur aja ya, sebagian agent maupun leader merasakan kalau ada penurunan penghasilan di Prudential. Tapi saya boleh katakan kepada teman-teman, sebenarnya ya, kalau seandainya kita bisnis di luar sana, kita udah buka restoran, kita udah buka kafe gitu ya. Kena pandemi, teman-teman jangankan untung, modal aja mungkin nggak kembali. Saya barusan tadi siang prospek orang gitu ya, ternyata market yang saya temuin ini tidak pas. Artinya ya dia kekurangan penghasilan. Roy gitu ya. Aku loh pakai setahun buka rumah makan, buka tempat makan bakso. Aku buka rumah makan, kemudian modalnya dia sebutin modalnya hampir sekitar 200 juta, sewa tempat, beli ini, beli itu. Tak pikir pandemi ini aku bisa jalan. Ternyata kok PPKM. Dia bilang, tak bayang-bayang no, daripada tak buka tambah bangkrut, tambah rugi banyak, mending tak tutup. Bayangkan Mas, modal 200-300 juta di luar sana, berjuang, punya problem, sama-sama problemnya pandemi, sama-sama problemnya PPKM, rugi finansial. Tapi kalau Anda coba di Prudential, teman-teman, sama-sama kita bisnis, modal nggak keluar, ada risiko sama, risikonya artinya ada kerugian, ditolak orang, gitu ya, pandemi, masalahnya sama-sama. Tapi apakah Anda mengalami kerugian secara finansial? Enggak, teman-teman. Kalau ada yang agent bilang gini, Pak, banyak loh nasabah-nasabah yang akhirnya tutup polis gitu ya. Menurut saya Anda mesti bersyukur. Kenapa? Karena kalaupun hari ini ada pandemi gitu ya, Anda tidak minus, teman-teman. Paling income Anda berkurang. Ya kan? Banyak juga agent yang sharing kepada saya, banyak loh Pak orang-orang yang trauma dengan produk kita unit link. Jujur aja teman-teman. Kalau Anda di luar sana ketemu problem, siapa yang mau tolong Anda kasih solusi? Siapa yang mau kasih informasi atau solusi supaya Anda bisa tetap survive? Kok di luar sana? Modalnya hilang, motivasinya hilang. Kok di Prudential, teman-teman, Anda ada nasabah yang surrender gara-gara dia nggak mampu bayar. Ada orang yang surrender gara-gara kecewa dengan unit link. Saya kasih tahu sama Anda. Yang pusing, yang sangat-sangat pusing mikirin ini bukan Anda. Tapi perusahaan kita. Tapi ingat teman-teman, Prudential adalah perusahaan yang sudah terbukti, gitu ya. Terbukti udah sekian puluh tahun, gitu ya, udah ratusan tahun di dunia, gitu ya. Tahun 1848 di Indonesia udah 25-26 tahun, yang bisa mengatasi masalah-masalah seperti itu. Coba teman-teman, kalau Anda melihat dari sudut pandang negatif, banyak orang-orang yang kehilangan nasabah gara-gara nasabahnya surrender. Saya katakan bahwa itu masih untung. Income Anda hanya berkurang. Tidak minus. Bahkan teman-teman, Prudential langsung secara sigap beradaptasi dengan market, beradaptasi dengan pasar. Apa yang dilakukan Prudential? Prudential luncurin produk-produk yang tradisional. Loh Pak, tradisional itu kan
komisinya kecil, teman-teman, saya kasih tahu. Kalau kita melihat dari sudut pandang negatifnya, ada orang-orang yang trauma dengan unit link. Kalau Prudential nggak ngasih produk tradisional, kira-kira teman-teman bisa nembus nggak orang-orang yang trauma dengan produk-produk unit link? Tolong dong, kasih saya respon. Kira-kira bisa tembus nggak? Ya, kalau seumpama kita tetap maksakan di pasar kita jualan unit link, saya rasa nggak tembus teman-teman. Tapi justru karena Anda berada di Prudential, Anda mesti bersyukur. Prudential langsung beradaptasi dengan meluncurkan hampir semua produk, baik itu kesehatan, kondisi kritis, jiwa, bahkan sekarang ada yang namanya Pru Cerah. Itu adalah produk tradisional yang gampang sekali dijelaskan meskipun komisinya secara persentase berkurang. Ya, saya kasih penekanan bahwa salah satu yang menyebabkan income Anda turun bukan karena sulit marketnya, tapi ya karena orang udah beralih. Agent-agent kita udah beralih nih. Yang dulunya jual unit komisi 5 tahun, hari ini jualan produk tradisional yang komisinya 2 tahun dan persentasenya kecil. Tapi menurut saya luar biasanya karena Anda di Prudential. Kalau Anda bukan di Prudential, saya nggak tahu perusahaan Anda akan beradaptasi seperti apa di market, ya, di pasar, teman-teman. Ingat teman-teman, realita kehidupan adalah hasil apa yang difokuskan di pikiran. Kalau teman-teman hari-hari pandemi seperti sekarang ini terlalu fokus sama masalah pandemi gitu ya, orang sakit, ya menurut saya inputan yang ada di pikiran Anda semuanya hal-hal yang negatif. Tapi kalau misalnya Anda dapat masukan, ikut training, ikut seminar tentang keuangan, ikut seminar tentang pengembangan diri, saya yakin mindset Anda, ya, pikiran Anda itu akan menjadi fokus buat Anda, dan fokus yang ada di pikiran Anda akan menjadi realita kehidupan Anda. Jadi, apa yang harus dilakukan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini? Isi pikiran Anda dengan hal-hal yang positif yang akan membawa Anda tetap survive di masa pandemi seperti sekarang ini. Baik itu mindset Anda, baik itu knowledge Anda, baik itu hal-hal yang bisa membuat Anda tetap berada di level yang di atas, teman-teman. Bukan orang-orang yang ya bahas masalah gitu ya, banyak menggerutunya daripada bersyukurnya, teman-teman. Ya, saya lanjut. Nah, ini dua hal yang sama-sama penting di Prudential, mau selling atau rekrut gitu ya. Sorry sebelumnya, Astrid, saya mau tanya dulu. Kira-kira saya dikasih waktu sampai jam berapa? Jam 12, Pak. Serius ya. Sampai jam berapa biasanya, Astrid? 9:30 boleh. Jam berapa? 9:30 masih bisa. Oke, saya coba percepat ya. Semoga teman-teman masih mendengarkan ya. Saya minta untuk on video, tapi saya melihat yang on video lagi-lagi hanya 5 orang. Ada 101 peserta, tapi yang on video hanya 5 orang. Kasih applause buat teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya lanjut. Semoga masih tetap semangat ya. Nah, saya lanjut. Ada 2 hal yang penting ya. Ada 2 hal yang penting di bisnis Prudential. 2 hal sama-sama penting, selling atau rekrut. Nanti kita tanya jawab lebih banyak. Saya menjelaskan bahwa selling Anda mendapatkan income. Ya. Kalau recruiting gitu ya, Anda membangun passive income atau membangun autopilot income gitu ya. Kalau Anda selling, Anda mendapatkan income. Kalau Anda recruiting, Anda membangun passive income. Dua-duanya sama-sama penting, teman-teman. Ya, atur prioritas teman-teman. Nanti kita diskusi lebih banyak. Kalau misalnya ada waktunya untuk tanya jawab. Recruit or selling? Kira-kira nih, saya tanya sama teman-teman. Penting mana, recruit or selling? Tolong dikasih respon dong, ya. Di chat. Penting mana, recruit or selling? Saya nggak tahu ada yang chat apa enggak nih. Oke, satu pun nggak ada yang komen loh. Dua-duanya penting. Thank you ya, John. Thank you John. Lu dari mana lu, John? DKI ya, John ya.
Oke. Lalu kemudian ada Fitria Yuli, kedua-duanya penting. Oke, dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Tergantung kondisinya. Good. Ya, benar teman-teman. Apa yang teman-teman jawab semuanya benar. Rekrut, dua-duanya penting sama selling. Rekrut, penting mana sama selling, tergantung kondisinya. Itu juga benar teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, saya akan menjabarkan, tapi nanti teman-teman yang menyimpulkan ya. Tentang rekrut atau selling yang lebih penting. Kuantitas atau kualitas yang lebih penting? Yuk, yuk. Saya minta direspon. Kuantitas atau kualitas yang lebih penting? Saya mau lihat jawabannya. Kualitas. Oke, ya. Suryanto, kualitas. John, kuantitas. Dua-duanya. Yang dua-duanya ini cari aman aja. Lim Zahro ini cari aman ya. Pilih dong ya. Kualitas atau kuantitas. Ya, oke. Saya sharing kepada teman-teman. Kalau kita bicara recruit or selling, penting lebih mana? Lebih mana penting? Ya benar teman-teman. Untuk Anda di posisi agent, mungkin lebih dominan selling lebih penting. Tapi ketika Anda di posisi sebagai seorang leader, ya, rekrut jauh lebih penting. Pak, sekarang kan situasinya income saya turun, sementara cicilan saya udah kadung nih Pak. Cicilan saya udah kadung 10 juta setiap bulan. Income dari 20 sekarang tinggal 12 juta Pak. Gimana Pak Ron? Kalau Anda di posisi seperti itu, ya, Anda hitung prioritas, ya, kira-kira dari tim Anda, kalau sebulan kira-kira bisa dapetin API berapa. Kalau sumama, misalkan tim Anda nggak bisa diajak kerjasama, Anda harus cepat-cepat banding setir, Anda jualan pribadi. Dengan menaikkan income Anda dari 12 juta ke 15 juta, ya, tadi ya, posisinya Anda punya penghasilan 20 juta, pengeluaran Anda setiap bulan 10 juta, lalu hari ini income Anda 12 juta, kan ngepres banget tuh, ngepres banget ya, kadang-kadang dengan income segitu Anda nggak bisa saving. Nah, saran saya, teman-teman, saran saya, Anda jualan pribadi, cepet-cepetin, karena lebih bisa dikontrol diri sendiri, daripada kita mengontrol orang lain. Kalau kita ngatur tim kan mengontrol orang lain, ya. Tapi kalau diri sendiri kita lebih gampang mengontrolnya, karena diri sendiri. Kalau Anda sendiri nggak bisa mengontrol, gimana Anda mau ngatur orang lain? Cepat-cepat Anda selling, income Anda naikin, nggak usah banyak-banyak, dari 12 juta ke 15 juta. Jangan pernah nambah beban hidup, jangan pernah nambah cicilan, hidup dengan apa adanya. Nanti uang yang 3 juta plus-nya itu dipakai, jadikan amunisi Anda untuk ngembangin tim. Ya, kok situasinya seperti itu. Kuantitas atau kualitas terus? Kuantitas atau kualitas? Kalau Anda mau bicara kualitas, teman-teman, ya kepengennya kan kalau kita prospek gitu ya, kok bisa apinya gede-gede. Kalau kita rekrut, kalau bisa agentnya yang bagus-bagus, Roy. Ya maunya semua orang begitu, teman-teman. Tapi percaya saya, tidak bisa bicara kualitas kalau Anda tidak pernah menjajal atau tidak pernah berproses untuk mencari kuantitas. Sama halnya dengan prospek. Kalau Anda kepengennya satu orang closing 50 juta, Anda nggak mungkin ketemu sama orang-orang yang begitu kalau Anda tidak pernah mendapatkan closingan yang 500.000, 700.000, 300.000 bahkan. Kenapa teman-teman? Karena dari proses itu Anda belajar banyak hal. Secara pengalaman Anda pastinya lebih banyak pengalaman. Yang kedua, secara knowledge Anda pasti lebih jago, secara skill lebih jago, sehingga nanti Anda akan menaikkan rasio closing Anda. Secara kita bicara tentang rekrut agent juga begitu, teman-teman. Kepengen jadi leader atau perekrut yang bisa menemukan kualitas. Tapi jumlahnya dia nggak punya pengalaman banyak dalam menghandle agent. Nggak bisa. Artinya Anda harus punya kuantitas yang banyak dulu. Dari kuantitas yang banyak itu nanti akan mendapatkan kualitas yang bagus. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau selling, saya balikin lagi, selling Anda akan menghasilkan uang. Ya, kalau building team, recruiting Anda sama dengan building income atau menciptakan aset, gitu ya. Sehingga kalau menurut saya ketika agent dulu teman-teman ya, ketika agent dulu, saya setelah udah punya penghasilan sekitar 2 jutaan, itu
saya udah membagi diri saya ke recruiting. Ketika agent, saya bisa merekrut sampai 28 agent ketika mau promosi ke manajer. 28 agent itu apakah jalan semua? Tentunya enggak. Ya, ada 7 orang yang bisa mengantarkan saya dan membantu saya untuk bisa promosi ke manajer dari 28 orang. Setelah saya udah di posisi manajer, saya merekrut bersama tim saya merekrut setiap minggu berkomitmen untuk ngajakin agent baru bersama tim saya, kita lakukan bareng-bareng. Total yang ada di SFA saya itu ada 96 agentan yang terdaftar di SFA atau di Provos ya sekarang. Dari 96 agent itu, apakah jalan semua, Roy? Tidak. Hanya 34 agent yang berhasil pecah telur. Dari 34 agent tersebut yang pecah telur, apakah semuanya berkualitas? Tidak. Hanya 3 orang saja yang bisa berhasil promosi ke manajer. Artinya saya bilang ada 3 orang yang berkualitas. Nah, ketika kita bicara kualitas, tidak akan menemukan kualitas tanpa adanya kuantitas, teman-teman. Ya, kalau kita selling, kita menghasilkan income, kita recruiting, kita building asset. Benefit apa? Ayo teman-teman, saya mengajak Anda untuk, ya kalau boleh dibilang, kalau ditanya mana lebih penting, ya kalian yang bisa menentukan sendiri. Tapi kalau saya, bisnis ini nyawanya itu direkrut. Anda untuk bisa dapetin penghasilan 10 juta, oke lah selling. Tapi kalau Anda mau kaya raya, Anda mesti rekrut. Roy, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini gimana cara rekrut? Nanti kalau ada waktu kita bahas bareng-bareng. Intinya Anda tidak bisa melepaskan yang namanya rekrut. Karena rekrut itu tidak terasa saat ini. Tapi ketika nanti udah mulai ada yang jalan gitu ya. Cara jalannya gimana ya? Tentunya Anda harus berkolaborasi dengan sistem. Nggak bisa Anda pinterin sendiri, ngajarin sendiri, nggak bisa. Makanya adanya sistem di kantor agensi Anda itu fungsinya untuk mengumpulkan orang-orang supaya sistem ini yang membuat orang-orang tersebut jadi, teman-teman. Ya, benefit apa yang Anda dapatkan ketika Anda menjadi seorang leader? Ya tentunya komisinya lebih gede karena ada ketambahan royalti atau trading, teman-teman. Ya, bisa diwarisin dan ada sekarang yang namanya generation booster. Ya, kok jadi agent Anda cuma dapat komisi aja. Ya, setiap produk komisinya beda-beda. Ini saya nggak bahas. Nah, teman-teman, saya mau buka mention Anda bahwa di bisnis di luar sana itu kurang lebih sebenarnya sama di Prudential. Startingnya melalui agent dulu, gitu ya. Startingnya melalui agent dulu. Agent itu saya anggap kalau Anda di luar sana itu punya toko. Nanti saya akan contohin. Saya ini dari pengalaman saya ada pernah coba jalan bisnis selain Prudential, tapi yang begini teman-temannya. Kan kalau teman-teman ingat di slide BOP, kita self employed gitu ya, meloncat ke businessman atau investor. Nah, saya menurut saya berada di kolom yang investor. Ketika udah ada duit, berani coba-coba invest daripada uangnya nganggur gitu ya. Ya elah nganggur ya. Pandemi mah nggak ada yang nganggur teman-teman ya. Daripada uangnya ngendap di bank, nggak diapa-apain, mending saya coba menjadi seorang investor. Tapi saya tidak terjun langsung. Saya kepengen uang saya bekerja untuk saya, ya. Nah, nanti saya sharingkan bisnis apa tuh Roy gitu ya. Nah, teman-teman, starting agent itu sama kayak toko. Kalau misalnya Anda nggak buka toko, ya nggak mungkin ada orang mau beli. Sama, agent harus prospek. Kalau Anda nggak prospek, ya nggak akan ada orang mau join sama Anda jadi nasabah gitu ya. Kalau selama Anda promosikan menjadi seorang AAD, ya, AAD, itu Anda ketambah royalti 45% dan 30%. Nah, teman-teman, kalau seumpama di luaran sana, mungkin posisinya beda. Toko ngambil barang-barangnya ke distributor. Distributor itu pasti dapat untung jauh lebih besar daripada toko. Kenapa? Karena ya distributor. Mereka punya modal yang lebih besar, ngambil produk atau ngambil barang dari mana? Dari pabrik, gitu ya. Pabrik itu sama kayak seorang AAD. Pabrik ngelempar ke distributor, pabrik dapat untung, dapat royalti, dapat komisi, dapat persentase komisi. Distributor lempar ke toko, toko dapat komisi, gitu ya. Distributor juga dapat komisi. Nanti kalau misalkan toko ada orang yang mau beli, mau jual lagi juga dia dapat komisi. Intinya bisnis di luar sana sebenarnya sama dengan Prudential. Bedanya di luar sana Anda pusing mikirin modal, yang di luar sana Anda pusing mikirin sistemnya,
Di luar sana Anda pusing ngadepin problem-problem yang ada, tapi kok di Prudential Anda tidak pakai modal, Anda tidak ada risiko, dan Anda tidak perlu pusing-pusing mikirin sistem. Karena sistem udah dibuat oleh Prudential dan udah diatur oleh agensi Anda. Ya. Nah, ini yang saya katakan. Nah, saya mau cerita. April yang lalu sebelum puasa, saya pindahan rumah. Saya renov rumah saya bikin 2 tingkat gitu ya. Saya bikin kolam, teman-teman. Saya bikin kolam, lalu kemudian saya tuh kepengen kalau dulu ya punya impian itu kalau rumah itu ada kemericik airnya gitu ya, ada kolam-kolam ikannya kecil-kecil sambil melihat ikan gitu ya. Saya buat, teman-teman. Saya buat kolam ikan, lalu kemudian saya cari informasi siapa yang jual koi. Saya cari-cari informasi, lalu kemudian ada nomor telepon yang bisa saya hubungi di Instagram. Akhirnya saya hubungi, teman-teman. Setelah saya hubungi, ternyata kok saudara saya sendiri masih ada hubungan sama sepupu saya, dia suaminya gitu ya. Saya tanya, loh kamu jual koi? Iya mas, dia bilang gitu kan. Coba dong ke rumah kita ngobrol-ngobrol, aku bilang. Akhirnya kita ngobrol. Kamu jualan koi udah berapa lama? Dia bilang udah sekitar 6 tahunan. Terus koimu di mana? Aku bilang di tambak mas, dia bilang gitu. Kalau aku ngelempar ke bakul-bakul katanya gitu, nggak ngecer. Oh gitu ya, aku bilang gitu. Kalau aku mau beli ngecer bisa nggak? Ya kalau untuk emas nggak usah beli, ambil aja. Tapi sebenarnya saya nggak jual ngecer, dia bilang gitu. Oh gitu ya, aku bilang gitu. Nggak jual ngecer. Berarti kamu lempar aja ke bakul. Misalkan ada 500 ekor ya, kamu langsung lempar ya. Aku bilang gitu. Iya mas, kok ngecer kan repot, dia bilang gitu. Tapi saya tanya sama dia, untungnya lebih besar mana? Sebenarnya untungnya lebih besar ngecer, dia bilang gitu, daripada ke bakul. Kalau bakul itu untungnya kecil tapi cepat mas, dia bilang gitu. Oh gitu ya, dia bilang gitu. Wah kebetulan nih bro, aku bilang aku cari ikan. Boleh nggak aku beli? Nggak usah beli mas, dikasih teman-teman, dikasih 10 ekor teman-teman. Akhirnya saya punya ide teman-teman, karena ya di musim-musim pandemi kayak gini gitu ya, kita kita harus punya banyak aktivitas yang menyenangkan gitu ya. Saya berpikir, wah kenapa nggak coba hire orang aja gitu ya untuk coba nawarin ikannya dia. Ikannya dia tetap ditambah, nanti foto-fotonya kemudian saya suruh foto-foto ambil sama orang yang saya hire, lalu kemudian dibukain Instagram, lalu kemudian coba ditawarkan di media sosial. Lalu kemudian dia bilang begini, boleh mas, join sama saya, nanti saya yang handle, dia bilang begitu. Akhirnya singkat cerita saya jadi investor teman-teman, jadi investor buka toko koi gitu ya. Dan teman-teman tahu, udah berjalan hampir kurang lebih sekitar 1 tahun, ya modal yang saya keluarkan ya nggak banyak sih, yang mendekati 40 sampai 50 juta gitu ya. Jujur aja teman-teman, dia yang udah punya pengalaman 6 tahun, yang katanya punya market, udah punya market gitu ya, udah punya caranya gitu ya. Ternyata nggak segampang yang dibayangkan. Pertama, modal yang saya keluarkan sampai hari ini itu sepeser pun belum balik. Artinya di saldonya usaha ini gitu ya, di saldonya usaha ini itu nggak ada saldonya teman-teman. Bahkan uangnya tuh kepake terus untuk ya karena nggak laku gitu ya, kepake untuk hire karyawannya gitu ya. Lalu kemudian teman-teman pernah singkat cerita gitu ya, datangin ikan 100 ekor gitu ya. Yang terjual hanya 16 ekor, lainnya mati semua. Saya mau kasih tahu begini teman-teman. Bisnis di luar sana itu tidak segampang yang Anda bayangkan. Hitung-hitungan secara matematikal kayaknya untung sekian persen gitu ya. Ketika Anda menjalankan nggak gampang teman-teman. Tapi setidak gampang-gampangnya Prudential menurut saya itu jauh lebih gampang ketimbang bisnis di luar sana. Kenapa? Karena satu, nggak perlu tekor modal. Yang kedua, Anda nggak perlu bingung sama problem. Solusinya udah ada semua, tinggal tanya sama leader gitu ya. Dan nggak terpengaruh dengan yang namanya daya jual. Karena menurut saya, lagi-lagi saya bilang, salah satu bisnis yang masih tetap survive di masa pandemi adalah bisnis asuransi. Walaupun marketnya berbeda, hari ini kita datang ke orang-orang yang punya, tapi tetap senjatanya tuh yang bekalin kita tuh Prudential, teman-teman.
Kok bisnis luaran sana puyeng, teman-teman. Anda nggak bisa bayangkan ya. Pernah lagi datangin 300 ekor dengan ukuran yang lebih kecil gitu ya. Dimintai, Pak, modal sekian. Ya wis, berapa? Saya bilang gitu, transfer. Datangin 300 ekor, teman-teman. Ukuran yang lebih kecil. Teman-teman tahu, 8 ekor aja yang bisa terjual, sisanya mati. Nggak tahu karena airnya, nggak tahu karena apanya. Dan saya katakan, teman-teman, problem di luaran sana, bisnis tapi jauh lebih baik, jauh lebih, menurut saya jauh lebih tidak beresiko bisnis prudential. Apakah saya menyerah? Ya hitung-hitung saya belajar untuk berbisnis di luar sana. Tapi kan kita jadi investor aja, nggak ikut-ikut. Tapi teman-teman nggak gampang. Mending Anda di prudential, ya komisi Anda turun, oke, Anda tetap jualan aja, nggak bisa jualan unit link, jualan tradisional, ya jualan pro cerah, income-nya malah bisa, nilai tuanya bisa balik buat nasabah, teman-teman ya. Tapi itu semuanya yang siapin prudential, teman-teman ya. Nah, saya lanjut. Nah, saya juga punya kos-kosan. Saya mau cerita, teman-teman. Kos-kosan ini juga sama nih, passive income. Ya. Di luaran sana, bisnis di luaran sana seperti kos-kosan ini menggiurkan. Tapi teman-teman saya kasih tahu, saya bikin kos-kosan ini modalnya 2,1 miliar. 2,1 miliar, semuanya dari prudential uangnya. Beli 2,1 miliar, tapi nggak cash ya. KPR, teman-teman. KPR di KPR kan ke bank, dan mungkin kalau masih hadir ya, salah satu orang bank yang waktu itu bantu ngurusin KPR saya, hari ini join juga prudential gitu ya. Ini bisnis yang memerlukan modal 2,1 miliar. Dan teman-teman tahu, ini jadinya 15 kamar ya, 15 kamar di Malang. Setiap kamarnya 1 juta per bulan. Kalau 15 kamar berarti kotornya 15 juta. Kalau full, belum kepotong pembantu, belum kepotong listrik, dan belum kepotong kebersihan dan keamanan. Kalau full bersih-bersih rata-rata 12 jutaan. Saya kasih tahu ke teman-teman ya. Bayangan kita punya bisnis pasif income seperti ini gampang. Gampang apanya ya? Pasif income ya. Kalau udah full ya pasti ngasilin, teman-teman. Tapi ingat teman-teman, saya KPR. Saya KPR sebulan 23 juta. Dari sini nyumbang 12 juta, berarti saya masih harus nambah 11 juta. Teman-teman, awal-awal ketika kos-kosan ini berdiri, jam 4:30 subuh, tiba-tiba anak kos-kosan saya telepon, Pak, listriknya mati, Pak. Saya posisi di Gresik, mau nggak mau saya harus ke Malang. Karena apa? Karena saya belum buat sistem yang proven. Belum ada yang handle, pembantunya masih pulang nanti jam 8 baru datang, pusing teman-teman. Itu satu. Yang kedua, tiba-tiba, Pak, airnya mati lagi jam 8:30 pagi. Mau nggak mau saya berangkat lagi karena pembantu yang saya hubungi dia kalau udah bersih-bersih pulang, teman-teman. Baru bisa balik lagi sore-sore. Saya kasih tahu teman-teman nggak gampang. Yang kedua, coba Anda bayangkan ketika di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, Malang mayoritas yang ngekos itu adalah anak-anak kuliah. Apa yang terjadi sama kos-kosan ini? Kira-kira laku nggak? Semua rata-rata orang yang punya kos-kosan, teman-teman, hari ini nggak ada yang ngekos, teman-teman. Saya kasih tahu. Anyar. Kalau semua Anda menanggung beban KPR masih 12 juta ketika full. Kalau Anda hari ini di masa pandemi punya kos-kosan dan Anda tidak ada yang ngekos, setiap bulan Anda mesti bayar 23 juta, teman-teman. Ternyata menurut saya nggak gampang di luar sana. Tapi teman-teman, saya kasih tahu teman-teman, apa nih? Ada yang chat, bentar ya, saya mau lihat dulu. Nggak laku, belajarnya pakai Zoom dari rumah. Yes, bener banget teman-teman. 2,1 miliar, lalu kemudian saya kasih tahu, kos-kosan ini udah terjual teman-teman. Dan alhamdulillah terjualnya di awal-awal pandemi, lakunya 2,350 M. Saya bersyukur banget karena untung aja terjual, karena tujuannya memang saya invest kan. Beli, nanti jual lagi gitu kan. Kalau misalkan masih ngatasi ya tetap dibiarkan aja jadi passive income. Tapi saya berpikir kayaknya saya mesti jual karena saya hitung-hitung terlalu mahal karena saya belinya ini sama developer yang tahu jadi, bukan yang beli tanah sendiri, bangun sendiri, bukan.
hitung-hitungan saya, kalau misalkan saya bangun sendiri jauh lebih murah. Saya udah pelajari dan akhirnya saya putuskan tak jual kos-kosan ini. 2,1 miliar laku 2,350 waktu awal-awal pandemi. Belum pandemi 2020 awal. Dan ketika pandemi saya akhirnya berpikir gitu, gila ya, kalau seumpama nggak laku waktu itu, saya masih pertahanin, saya nggak tahu harus bayar cicilan 23 juta per bulan. Gila. Yang katanya bisnis passive income, resikonya seperti ini. Dan teman-teman saya kasih tahu, kalaupun bisnis ini laku, ya, hasil 12 juta per bulan itu sama dengan seperti Anda mencetak 1 orang AD, teman-teman. Coba kita hitung-hitungan ya. Coba kita hitung-hitungan. Saya mau ngajak si Astrid hitung-hitungan. Astrid. Halo Astrid. Kamu ngilang ya? Astrid, saya mau tanya, kalau semua menurut kamu, kalau bikin kos-kosan modalnya 2,1 miliar, income-nya setiap bulan bersih 12 juta. Sorry Astrid, suaramu kemersek. Iya. Bentar, mungkin bisa dibantu Bu Ani. Oke, udah. Bentar, Pak. Ya. Ya, saya yang bisa bantu. Siapa dong yang bisa bantu saya? Saya mau tanya jawab. Bentar lagi ya, bentar lagi. Siapa? Terserah. Iya. Siapa, atau Saya Bu Didi, aja, terserah. saya. Ya, Novi. siapa, Bu? Novi. Bu Novi, ya Bu Novi. Ya. Bu Novi, saya mau tanya. Kalau semama ada kos-kosan nih yang katanya passive income, modalnya 2,1 miliar, penghasilan bersihnya 12 juta per bulan. Sama perbandingannya cetak AD. Saya tanya sama Bu Novi. Bu, AD yang normal ya, yang normal itu dalam artian dia punya AAD di bawahnya gitu loh ya, sama-sama kerja gitu ya. Iya, yang enggak gede-gede amat, tapi yang enggak kecil-kecil amat gitu. Rata-rata lah Bu, AD normal. Kira-kira punya grup 1 tahunnya berapa miliar Bu? Bagaimana? Kalau ada normal apa tadi? AD normal, AD yang pastinya sudah punya AAD di bawahnya, entah 2 atau 3 orang. Dia kerja grup nih. 1 tahun kalau AD normal gitu ya, rata-rata itu berapa deh? Berapa M tahun? AD normal 1,900 kan, 900 juta ya paling minimal kalau promosi. Tapi punya AAD di bawah ya? Grup AD. Saya punya 1 AD di bawah saya. Lalu kemudian AD ini punya grup di bawahnya. Artinya ada beberapa leader di bawahnya dan ada tim-tim lain di bawahnya. Normalnya 1 AD berapa, Bu? 1,2 M ya? Gini lah, Bu, itu terlalu kecil ya. Kalau 1,5 terlalu M kecil. gimana? Iya, 1,5 1,5 M. gimana? Ya punya 2-3 leader lah. Dia kerja juga, dia rekrut juga gitu ya. Satu AD punya 1,5 miliar. Coba nih dibantu leader. AD on AD itu plus generasi booster, ya, plus generasi booster. Itu OR-nya berapa sih? Yang AD-AD tolong dikasih respon. Tolong di chat. AD on AD, kita AD di atasnya itu dapat berapa persen kira-kira? Budi atau siapapun yang leader tolong dikasih respon. 10%. Kalau 10% dari 1,5 miliar, berarti berapa Bu sebulan? 150. 150 juta. 150 juta dibagi ke 12 bulan. Kira-kira sebulan dapat berapa? 12,5. Sekarang saya tanya sama Ibu. Apa bedanya dengan buat satu kos-kosan dengan modal 2,1 miliar? Anda terima income tanpa pusing-pusing, sistem udah ada, tinggal ayo ngumpul gitu ya. Pokoknya kita tiap tahun create AD. Create leader. Intinya seperti itu tiap tahun. Dibandingkan dengan bisnis yang di luar sana, yang menurut saya paling gampang itu kos-kosan. Kata mas saya, kamu tuh muda-muda punya kos-kosan ini kayak orang udah mau pensiun gitu. Nggak ada resiko, cari aman dia bilang gitu. Tapi saya bilang kan, walaupun cari aman kan tetap dapat income gitu ya. Bahkan ada yang bilang nih rata-rata 1 AD 3M kalau grup. Saya cuma mau bandingin aja. AD yang satu grupnya 1,5 miliar itu setara dengan sama kalau Ibu punya satu kos-kosan di Malang dengan modal 2,1 miliar. Iya. Kalau dipikir-pikir ya, resikonya, modalnya, struggle-nya,
Struggle-nya bisnis di Prudential, teman-teman, itu jauh lebih gampang dibanding bisnis di luar sana, teman-teman. Iya, nggak perlu bodoh. Nggak perlu bondo, bener banget Bu ya, bener banget. Ya, thank you Bu Novi aja teman-teman ya. Artinya bahwa jauh lebih baik Anda masih di Prudential teman-teman ya dibandingin di luar sana. Ini kos-kosan Putri ya sekarang udah terjual. Jadi cuma saya cerita aja teman-teman. Nah, ini saya mau tunjukin bahwa 5 tahun perjalanan saya di Prudential sejak tahun 2010, 2015 apa yang dijanjikan oleh Prudential itu beneran apa adanya. Berarti 100 juta per bulan itu sudah di tangan. Struggle. Hari ini gimana Roy? Income turun. Tapi jujur aja teman-teman, jauh lebih bersyukur. Anda harus punya mental pebisnis bahwa gini loh, Anda jangan fokus sama negatifnya. Anda harus lihat dari sudut pandang positifnya. Harus bersyukur situasi dan kondisi seperti sekarang ini di bisnis Prudential ada struggle iya, tapi jauh lebih gampang dibandingkan bisnis di luar sana. Yang tadi saya udah ceritakan, saya udah ada invest uang di KOI, saya ada bangun kos-kosan. Saya sejujurnya saya bilang enakan di Prudential. Saya bisa Zoom dari rumah sambil sarungan. Mana Anda tahu, ya kan? Kalau saya nggak tunjukin fotonya tadi. Artinya teman-teman Anda mesti bersyukur di Prudential itu jauh lebih gampang. Ini income di tahun 2000. Nah, oke deh, mungkin sampai sini aja ya supaya nggak terlalu malam. Kalau misalnya ada yang ditanyakan silakan. Semoga yang saya sharingkan itu membuat mindset Anda lurus. Mungkin yang kemarin sempat bengkok gara-gara income turun. Amin. Ini Anda iya ya jauh lebih enakan di Prudential. Struggle-nya kita di Prudential itu jauh lebih baik atau jauh lebih mudah dibandingkan bisnis di luar sana yang mungkin hari ini minus teman-teman. Bukan cuman income turun tapi minus teman-teman. Ya. Oke, sekian, semoga membuat Anda jauh lebih semangat, membuat Anda jauh lebih Thanks Pak Roy, thanks. percaya diri lagi, teman-teman, membuat Anda jauh lebih berpikir dari sisi positifnya bahwa Prudential adalah satu-satunya yang ada di hadapan kita yang kita layak untuk perjuangkan, teman-teman. Sekian dari saya, thank you. Saya kembalikan ke Asdek. Oke, kasih plus dulu untuk Pak Zulbaroin, untuk Pak Close online. kelas virtual di chat juga apa. Biasa sharingnya banyak banget nih ilmu yang bisa kita dapat nih ya. Oke, belum selesai Pak Roy, kita masih ingin ngobrol sama Pak Roy ya. Teman-teman yang mau bertanya, boleh nih kita buka sesi pertanyaan. Mau tanya apa? Speakermu error Asdek. Oh ya, kan nggak jelas. Iya. Gerit-gerit. Iya. Geret-geret. Halo? Jelas Yes. Pak Roy? Nggak jelas. Ya, saya dengar sih, tapi nggak jelas. Speakermu menurut Nggak apa, lanjut. Saya dengar. Ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Silakan. Yang mau bertanya silakan. Boleh lewat chat atau dibuka mic-nya. Oh iya, jangan lupa ya follow Instagram saya. Udah jelas nggak? Udah. Sudah jelas. Oke. Ayo teman-teman yang mau bertanya silakan nih. Kita buka pertanyaan. Boleh di chat, boleh di Oh, ada yang tanya tuh. mic-nya. Nah, ini saya bacakan ya. Dari Ibu Novi. Mas Roy, sharing Mas cara jualan di masa pandemi nih Mas. Nah, yuk Pak Roy, Oke. boleh diceritain. Oke, saya jawab dulu ya, Mbak Novi ya. Saya mau kasih slide yang ini. Bentar. Slide yang ini. Teman-teman, Cenovi, Mbak Novi ya, Mbak Novi. Wait, bentar. Saya mau kasih slide yang ini. Kelihatan nggak slide saya? Kelihatan Pak? Ingat teman-teman, Anda berada di bisnis penjualan asuransi. Yang dimana kita ketika bicara jualan, itu sama semuanya. Jualan di luaran sana, seperti yang tadi saya bilang, saya punya kos-kosan. Saya menawarkan
produk yaitu kos-kosan gitu ya, kamarnya gitu ya. Saya jualin koi ya, saya jual nawarkan produk. Artinya Anda harus punya connecting dengan calon pembeli Anda ya. Artinya sama kayak di bisnis asuransi, harus ada interaksi. Baik itu interaksi online maupun interaksi offline. Kalau menurut saya, dua-duanya Anda harus maksimalkan. Hari ini kan kebanyakan orang di rumah saja. Kalau Anda nganggur-nganggur, teman-teman, ya, maksimalkan sosial media Anda. Roy, musim-musim pandemi kayak gini harus ngapain? Teman-teman, pertama, back to basic. List lagi orang-orang yang mau Anda prospek atau orang yang mau Anda rekrut. Ya, di kontak Anda, siapapun dia, di list lagi. Lalu yang kedua, lakukan konektivitas, artinya connecting sama calon klien Anda. Mau itu di komen-komen statusnya, mau Anda share tentang hal yang baik-baik setiap Senin pagi, doain dia, semoga sukses, semoga lancar, semoga sehat-sehat. Anda lakukan connecting dulu sama calon klien Anda. Setelah Anda udah connecting, Anda udah tersambung, teman-teman, balik to basic ya, back to basic. Anda lakukan yang namanya approaching, pendekatan. Tanyain, gimana kondisinya sekarang, kerjaan gimana, suami sehat-sehat ya, gitu ya, Bu Novi ya. Iya, anak udah berapa, moga-moga lancar ya, moga-moga sehat ya, masa pandemi ini kita pokoknya sehat deh, nomor 1, gitu ya. By the way, nah kan jurusnya agen asuransi kan tetap sama, teman-teman. Ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, kamu di masa pandemi ini pastinya udah punya proteksi ya. Jangan sampai nggak ada loh, penting banget gitu ya. Nah, ngobrol-ngobrol soal proteksi, kamu dari tempatmu atau dari kamunya sendiri, kalau misalnya dia seorang pebisnis gitu ya, udah ada proteksi apa? Teman-teman, saya kasih tahu, sebelum pandemi, Anda ngomong seperti ini, orang masih belum nyantol. Nggak terpikir dia kalau asuransi itu penting. Hari ini, teman-teman, saya katakan, kemungkinan besar orang lebih aware dengan adanya proteksi. Ya, ngomongin soal asuransi, ya ngobrol aja, udah punya proteksi apa, ya. Gimana itu udah di cover full belum? Sharing-sharing aja ya. Ini dari Prudential ini ada produk yang namanya PPH Plus, program yang mengcover seluruh biaya rumah sakit, termasuk yang tidak di-cover oleh pemerintah. Teman-teman, kalau Anda melakukan hal itu, approaching sama nasabah, fact finding, dari sekian banyak kegabutan Anda di rumah, nggak ngapa-ngapain, itu pasti menghasilkan. Loh kok bisa, Roy? Iyalah, dulu Anda ketemu orang, gitu ya, harus buat janji temu untuk ketemu. Sekarang teman-teman, orang sekarang semuanya lagi di rumah, lagi pada gabut semuanya, lagi semuanya lagi gadgetan gitu, lagi pada mainin handphone semuanya. Ya udah di connecting aja, artinya dijawil gitu loh, halo gimana? Ya udah dikasih info sharing tentang klaim, dikasih info tentang program baru, ya udah mulai komen-komen. Rasio dari orang yang hari ini kita ganggu dia setiap hari sambil tiduran, sambil rebahan gitu ya. Ini tahun-tahun yang menurut saya orang rebahan itu positif ya teman-teman ya. Sambil rebahan, komen-komen status orang, tanya gimana kabar. Ya udah teman-teman, andai kata 20 orang yang Anda gangguin, artinya Anda jawil gitu ya, Anda kontak, Anda approaching dia, setidaknya ada rasio Anda berpeluang untuk ada yang minta dibuatkan ilustrasi. Yang pasti Anda harus ketemukan orang yang benar-benar marketnya pas. Artinya dia tidak lagi bicara tentang gimana makan hari ini. Kalau masih bicara tentang gimana makan aja sulit, sementara di skip dulu. Ya, mungkin itu belum market yang tepat. Tapi menurut saya yang dilakukan hari ini bisa dengan cara seperti itu, teman-teman. Kalau misalkan memungkinkan, ya udah aja janjian ketemu. Kalau misalkan boleh, kalau nggak keberatan, aku mau jelasin program ini sambil kita ketemu ya. Tapi tetap nanti aku pakai prokes kok, jangan khawatir. Oh jangan deh Roy. Ya udah gini deh, kamu ada waktu kapan bisa Zoom? Saya rasa sekarang orang-orang gaptek pun ngerti Zoom karena anaknya udah pakai Zoom di rumah. Ya udah jelasin aja Zoom. Teman-teman,
Kalau mungkin Anda di bisnis di luar sana, Anda pusing mikirin sistem. Prudential sekarang udah keluarin Cekatan. Anda bisa closing secara online. So, apalagi yang Anda pusingin? Nah, jadi mungkin salah satu cara untuk gimana caranya prospek di masa pandemi ya seperti itu ya. Selain Anda tetap deh pasang status, tetap broadcast, tetap ajak telepon, ajak janji temu. Ya kalau gabut banget ya udah rebahan atau bikin ruangan kerja kayak di tempat saya tadi, ya udah mainan handphone. Orang-orang yang udah jadi target Anda dibuka statusnya, dikomenin. Nggak penting-penting tuh dikomenin. Ih bagus ya. Yang penting terkonek dulu teman-teman. Terkonek dulu baru kita lakukan approaching. Setelah di approaching, ada celah, udah tuh masuk. By the way, gitu ya. Ngomong-ngomong, gitu ya. Masuk deh. Apakah ditolak? Iya, saya bilang ditolak. Masa masih kaget dengan yang namanya penolakan? Kalau Anda masih kaget dengan yang namanya penolakan, ya Anda belum menjiwai. Ya semua penjualan ya pasti ada rasio penolakan. Tapi nggak usah bingung teman-teman, ditolak di luar sana Anda rugi, produk Anda nggak laku. Nah, di Prudential, Anda mau masuk dari kesehatan, dia bilang udah punya kesehatan, ya udah kita ngomong asuransi proteksi biaya hidup. Ada udah asuransi proteksi biaya hidup, kita ngomong asuransi proteksi income. Ada proteksi income, dia bilang udah cukup semua. Oh, ngomong-ngomong anaknya udah disekolahin, udah disiapin program pendidikan belum? Kita ada cerah loh terbaru. Pasti untung. Dan kalau Anda ketemu sama market yang pas, cerah itu gampang banget dijual. Ya, back to basic, list lagi, gangguin, connecting, ya. Oke, mungkin ya semoga terjawab Bu Novi. Thank you. Ya, Silakan thank Astrid. you. Ingat Bu Novi, koneksi kata Pak Roy, ya. Ya, Nih. Oke, ini ada lanjutannya nih, Pak Roy, dari Bu Novi. Apa? Dan tips Mas untuk agent yang ingin promosi, tapi Juli ini belum banyak omsetnya. Minta tipsnya Mas. Oke. Kalau misalkan teman-teman yang mau promosi udah di bulan Juli, tapi omsetnya masih kecil, teman-teman ya. Teman-teman bisa minta dimonitor sama leader atas teman-teman untuk monitor dalam hal aktivitas, monitor dalam hal hasil gitu ya. Anda perlu dimonitor sama leader di atas Anda. Menurut saya hanya satu kuncinya supaya Anda bisa promosi dalam kurun 25 bulan ini, yaitu satu teman-teman, Anda fokus teman-teman. Fokus apa yang menjadi kewajiban Anda. Karena menurut saya, semua orang udah tahu kok, tinggal 5 bulan semua udah tahu. Tinggal 5 bulan apinya kurang berapa, Anda sendiri tahu kekurangannya apa. Harus dilakukan apa, ya Anda tahu kekurangan apinya berapa. Nanti diberikan lagi sama leader Anda. Yang membuat Anda bisa benar-benar promosi atau enggak, satu teman-teman, fokus. Kalau misalkan Anda udah targetin 1 bulan ini aku kurang, tapi aku harus punya api 50 juta. Anda minta di-mentor sama leader Anda, sehari ketemu berapa, ya udah Anda harus lakukan. Fokus, menurut saya pasti nanti setiap bulan akan ada pertumbuhan yang mendekati tujuan Anda untuk mencapai AAD. Ya pastinya selain Anda fokus untuk selling, Anda juga targetin tuh, fokus untuk recruiting. Karena syarat untuk menjadi seorang AAD sekarang bukan pakai jumlah api dari agent kita, hanya satu case aja, 5 orang, 300 juta, Anda makan sendiri 300 juta yang beres. Fokus aja sih kuncinya menurut saya, fokus. Ya, bagi yang nggak fokus ya berarti dia kepengen AAD-nya nggak kuat gitu aja. Oke. Mungkin itu aja Bu Novi. Terjawab ya Bu Novi. ya. Nah, tadi nih Pak Roy menyinggung tentang rekrut ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Roy tentang rekrut dari Pak Nanang Kosim dan Pak Adi. Sama ya, ini sharing cara gimana rekrut di masa pandemi Pak. Strategi rekrut di masa pandemi yang efektif gimana? Oke, back to basic lagi. Pada prinsipnya sama dengan kayak prospek. Kita connecting aja sama orang-orang atau target yang mau kita rekrut. Ya, gangguin dia punya status, tanyain kabarnya gimana. Banyak di antara orang-orang yang di luar sana ya, jujur aja. Ketika kita ngomongin income, rata-rata income-nya mereka turun.
Nah, kamu tinggal masuk, kamu mau nggak tambahin income? Ada peluang bisnis yang bisa kamu kerjakan tanpa kamu harus keluarin modal. Jadi apa, Roy? Ini ada peluang untuk kamu bisa dapetin income dengan jadi tenaga pemasar di asuransi, di perusahaan asuransi. Rasio orang nolak dengan kita menjelaskan secara basic seperti itu ada. Tapi peluangnya justru lebih besar sekarang, teman-teman, untuk bisa nawarin tambahan income kepada orang-orang di luar sana dengan kita menjelaskan bisnis prudential. Itu maksud ini, yang perlu kalian sampaikan itu adalah produk yang simple buat mereka tahu bahwa kira-kira kok menurut kamu ngomong seperti ini gampang nggak menurut kamu? Jualan produk Pro Cinta, jual PCB 88, jual PSS, jual Pro Cerah, gampang nggak menurut dia? Kalau gampang, menurut kamu mau nggak kamu dapat tambah income? Yuk aku ajak join. Kamu nggak usah bingung-bingung. Training bisa dari rumah. Bahkan AJI sekarang semuanya online. Mau meeting dari rumah. Nanti kita ajarin. Kalau misalkan teman-teman berani, ya udah kumpul dalam skala-skala kecil di kantor atau di mana, teman-teman bisa role play, bisa meeting sama tim-tim teman-teman. Karena menurut saya peluangnya banyak sekarang orang-orang di luar sana yang income-nya sekarang sedang down dan teman-teman bisa tawarin mereka untuk dapetin tambahan income. Yang kedua, banyak tuh contoh-contoh produk kita yang hari ini klaim-klaimnya tuh gila-gilaan. Saya bulan Juni aja baru selesai kena COVID sekeluarga. Opnam di mitra keluarga total habis 165 jutaan 3 orang bersama anak saya. Menurut saya produk ini produk yang membantu banyak orang di masa-masa seperti sekarang ini. Kalian nggak punya alasan untuk minder cerita ke orang kalau produk ini penting untuk semua orang. Jadi ceritakan produknya bahwa ini produknya penting banget. Lalu ceritakan peluang bisnisnya, nothing tulus aja. Menurut saya lakukan hal-hal yang basic. Sama aja kok. Yang membedakan antara pandemi sama nggak pandemi, menurut saya sekarang Anda nggak bisa ketemu orang, ya Anda bisa pakai Zoom. Anda perbanyak connecting sama orang karena sekarang orang lagi banyak pegang gadget. Lalu yang kedua mungkin hal-hal yang tidak bisa dilakukan di masa-masa sebelum pandemi, Anda bisa lakukan sekarang, yaitu Zoom dan lain sebagainya. Itu aja sih tipsnya buat rekrut di masa-masa pandemi. Oke, thank you Pak Roy. Semoga menjawab ya untuk teman-teman yang tadi bertanya tentang rekrut ataupun pertanyaan yang lain. Dengan berakhirnya tadi pertanyaan dari Pak Nanang Kosim, berakhir juga sesi pertanyaan kita. Thank you sekali lagi Pak Roy. Yuk kita ucapkan terima kasih untuk Pak Roy. Thank you, Pak Roy. Thank you, Pak. Bapak, semangat positifnya Pak Roy bisa kita contoh ya dan bisa menular nih ke teman-teman semua. Ini ada cenderamata dari SD 9 dan juga SD 8. Cenderamata untuk Bapak. Nah, ini bisa. Oke, salam hormat ya buat Ko Michael dan Ko David Endrawan ya. Udah lama banget nggak ketemu ya. Sebelumnya kita foto bareng dulu ya Pak Roy. Yuk teman-teman kita Oke, foto boleh, bersama. boleh. Hidupkan videonya, boleh di-on-kan kameranya. Nah, Kita foto bersama dengan Pak Roy. tolong ya, tolong yang tadi nggak hidupin kamera, tolong dihidupin. Masa fotonya cuman gambar kontak gitu aja? Ayo dong, dihidupin kameranya. Nggak apa-apa, lagi di kamar juga nggak apa-apa, lagi di ruang tamu, lagi makan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak Roy. Nggak apa-apa, serius. Pokoknya kelihatan ya. Masa Ya, foto. Udah lama nggak ngumpul ini. Iya, gabut ini. Nggak apa-apa kayak Pak Ayo, Roy. di-on-kan teman-teman videonya. Di-on-kan semua, yuk, di-on-kan. Yo, di-on-kan. Pakai blazer, bawahnya sarung kayak Pak Roy, nggak apa-apa teman-teman. Yuk, Apa? nggak apa-apa. Yuk, yang penting keluar Santai muka. aja. Gerak. Oke? Medure. Siap, Medure. Siap, Dan. Nih, kantor Pontianak Samarinda, SB 8, boleh dihidupkan semua kameranya. Siap. Babynya juga ikut foto tuh. Nah,
Batu Ampar hadir, Batu Ampar. Siap. Oke, udah on semua nih kameranya. Semburan nih, pengkhianat nih, kurang Ya. ajar ya. Pantura. Kapan ke Singkawang? Yuk, yang belum on kameranya yuk. Tunggu nih sama Pak Roy, pengen lihat nih. Ayo dong teman-teman, tetap difoto. Nama saya pasti terakhir karena Z. Oke, silakan tim dokumentasi, boleh difoto. Yuk. Oh, nggak Yuk, ada gaya suara. jempol, pakai gaya jempol. Ya, pakai jempol yuk, pakai jempol. Gaya jempol. Hari-hari Silakan. foto aja anjing. Udah? Sudah. Oke. Udah. Nah, yuk. Satu lagi Pak Roy, gaya sarangnya bisa nggak Pak? Ini. Waduh, sarangnya. Mana babymu, Roy? Mana Dek? Babyku mungkin tidur mungkin. Aku nggak tahu, Oh, soalnya gitu. aku fokus di ruangan. Yuk. Ayo Pak Roy, kita gaya sarangnya. Sarangnya. Ini. Ngene iki, arek milenial ngene iki, Bro. Kok Budi wis ngene iki, saiki gayae ngene iki. Oh gitu ya. Kita kolonial ini. Udah? Udah apa belum? Udah. Oke. Thank you Pak Roy sekali lagi. Semoga kita bisa. Terima kasih Pak Roy. Pak Roy. Roy. Bro, thank you bro. Thank you, Roy. Thank you ya Pak Roy. Thank you, sama-sama. Sukses. Thank you. Sukses ya, sehat-sehat semua ya. Semuanya sehat untuk Pak Roy dan keluarga ya. Sehat semua ya. Amin. Pak Roy. Kita ucapin thank you teman-teman. Thank Bye. you, Thank Koko you. Roy. Thank you, Tambah cakep Roy. ya. Thank you, Koko Roy. Ntar Thank di you, tag Pak ya, di Roy. Instagram ya, di tag ya. Siap. Terima kasih Pak Roy dari Madura. Ya. Oke, Ring Medora, Terima kasih, sehat-sehat Pak Kepi, Roy. Dika. Pontianak. Madura. Oke. Pak Novin ini nggak tahu ketok Pak Novin ini. Mana muncul Pak Novin? Itu tadi fotonya. Aku pamit dulu ya. Selalu Oke, ya Pak. Ki, hati-hati. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, teman-teman, dengan berakhirnya